Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi penatua yang ingin support Mimin, silahkan penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 76. Ada 6 penggunaan dasar tombak panjang, yang disebut rumus 6 karakter tombak panjang: runtuh, panggil, tekan, tutup, ambil dan tusuk. Hanya ketika kamu telah menguasai 6 penggunaan dasar ini, kamu dapat mengembangkan keahlian menembak yang lebih tinggi. Segera, Lu Ming mengambil tombak Zubing di kuil tertinggi dan mulai berlatih. Wah! Tombak panjang berubah menjadi sedikit sibuk, menusuk ke depan, lalu menyapu. Tombak panjang berubah menjadi bayangan bulan dan menyapu. Dengan cara ini, Lu Ming mempraktikkan 6 formula karakter dari teknik senjata dasar berulang kali. Di halaman Qinglong, halaman yang sangat luas dan mewah, Yao Tianyu sedang duduk di atas ruang tamu dengan beberapa orang melaporkan berita di bawah. 2 dari mereka adalah 2 orang yang pergi memanggil Lu Ming sebelumnya. Kakak bela diri Yao, Lu Ming sangat sombong sehingga dia tidak memperhatikannya sama sekali. Kata pemuda berjubah merah itu. Apakah kamu benar-benar menganggap Lu Ming sebagai karakter? Jika kamu berani mengabaikanku, aku akan membuatmu menyesal. Yao Tianyu di atas, matanya sangat dingin. Kakak bela diri Yao, Lu Ming adalah murid Akademi Suk. Jika dia bersembunyi di halaman Suk, akan sulit untuk berurusan dengannya. Pemuda lain mengerutkan kening. Apakah kamu punya cara? Yao Tianyu bertanya. Pada saat ini, seorang pemuda yang lebih cerdik memalingkan matanya dan berkata, kakak seperguruan Yao, aku punya cara untuk memaksa Lu Ming keluar, dan bahkan membiarkan dia mengambil inisiatif. Kemudian kita bisa mengambil Lu Ming dengan cara yang tepat. Saat ini, pria ini telah memberitahu kami rencananya. Oke, haha, itu saja. Setelah mendengar ini, Yao Tianyu tertawa. Di kuil tertinggi, Lu Ming telah mempraktikkan formula 6 karakter tombak panjang. 3 hari berlalu. Itu tidak cukup stabil untuk menembak. Aku tidak memiliki skill dasar sebelumnya. Terlalu lambat untuk berlatih. Lu Ming menghela nafas. Terlebih lagi, meskipun tombak ini memiliki kualitas prajurit roh kelas 2, tubuhnya masih belum cukup lunak. Sepertinya kita perlu membeli tombak lain di masa depan. Lu Ming melihat tombak di tangannya dan berpikir. Tombak panjang, terutama dibagi menjadi kepala senjata dan laras. Tapi yang paling penting adalah larasnya, yang harus kaku dan fleksibel. Tapi juga keras dan berat, dan perlu memiliki tingkat kelembutan tertentu, memiliki elastisitas tertentu. Hanya dengan cara ini kekuatan pemotretan yang sebenarnya dapat diberikan. Tombak panjang Zubing, bernama senjata Huowen, terbuat dari besi butiran api dan ujung senjatanya terbuat dari besi hitam halus. Itu adalah prajurit roh kelas atas kelas 2. Tidak buruk, tapi Lu Ming tidak puas. Meskipun besi api memiliki elastisitas tertentu, itu tidak cukup. Saat ini, ekspresi Lu Ming bergerak. Dia menemukan bahwa ada kebisingan di luar. Hati membaca gerakan, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi, membuka pintu untuk keluar. Di halaman, dia berjalan ke sekelompok orang, dan Huachi ada di dalamnya. Namun, dia hitam dan biru saat ini, dan dia membawa seorang pria bersama yang lain. Hati-hati, kamu hati-hati. Seru Huachi. Lu Ming sedikit mengernyit, maju dan bertanya, Huachi, apa yang terjadi? Siapa lagi yang kamu sakiti? Lu Ming, kamu kembali. Melihat Lu Ming, Huachi sedikit terpana. Kemudian dia menghindari pandangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku baru saja jatuh saat mengerjakan tugas. Sebuah air terjun. Mata Lu Ming berkilat, lalu menatap pria yang dibawa masuk oleh kerumunan. Setelah melihat, matanya tiba-tiba mengeras. Pria ini, tidak ada orang lain, adalah Pang Xi. Saat ini, wajah Pang Xi pucat, matanya terpejam, dan dia dalam keadaan koma. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lu Ming tenggelam dan bertanya. Ada keheningan di lapangan, dan tidak ada yang berbicara. Lu Ming, dengan wajah muram, meraba-raba Pang Xi. Semakin meraba-raba, wajah Lu Ming semakin suram. 2 tulang kaki patah menjadi beberapa ruas, tulang kedua lengan juga patah, dan 3 tulang rusuk patah. Apalagi organ dalamnya juga ikut rusak. Itu jelas dipukul dengan tangan yang berat. Apa artinya kejam? Cedera serius seperti itu, satu kecerobohan, akan memengaruhi jalan seni bela diri di masa depan, lebih serius, bahkan cacat. Katakan, apa yang terjadi? Suara Lu Ming sangat dingin. Lu Ming, tidak apa-apa. Itu semua disebabkan oleh diri kita sendiri. Huachi menggertakkan giginya. Bagaimana hal itu terjadi? Lu Ming melanjutkan. Huachi, jangan sembunyikan. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melakukannya. Pada saat ini, pemuda lain meraung. Pemuda ini bernama Liu Qi. Nyatanya, anak-anak muda ini, Lu Ming, semuanya adalah murid baru Akademi Suk tahun ini. Liu Qi, kamu tidak bisa mengatakannya. Huachi menelepon. Huachi, tutup mulut. Teriak Lu Ming, lalu menatap Liu Qi dan berkata, katakan.
Liu Qi mengertakkan gigi dan berkata, kakak bela diri Lu Ming, Pang Xi dipukuli oleh orang-orang dari Aliansi Bulan Bintang. Aliansi Bulan Bintang. Lu Ming mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang aliansi ini. Kakak bela diri Lu Ming, Aliansi Bulan Bintang adalah kekuatan yang dibentuk oleh beberapa murid Akademi Qinglong. Itu telah membangun gedung bulan bintang di area perdagangan untuk secara khusus membeli bahan dan artikel di tangan beberapa murid. Harganya lebih tinggi daripada pertukaran langsung di titik kontribusi. Liu Qi menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Area perdagangan yang terletak di tengah 4 halaman adalah tempat para murid dari 4 halaman membeli dan menjual barang. Meskipun nyaman untuk menukar di aula kontribusi, harga penukarannya relatif lebih rendah. Begitu banyak murid keluar untuk melakukan tugas dan mendapatkan beberapa bahan untuk memurnikan pil atau peralatan pemurnian ketika mereka mencobanya. Mereka akan memilih untuk berdagang di area perdagangan, yang akan lebih hemat biaya. Liu Qi melanjutkan, selama periode ini, Pang Xi dan kami pergi keluar untuk melakukan tugas dan mendapatkan beberapa bahan, jadi kami menjualnya ke gedung Xingyue. Namun, kami hanya diberi 1 atau 2 koin perak seharga 1000 liang perak. Pang Xi marah kepada mereka dan dipukuli seperti ini. Bahkan kami dipukuli. Ya, hal yang paling menjijikkan adalah mereka hanya menargetkan halaman Rosevins kami, dan beberapa halaman lainnya adalah kesepakatan yang adil. Raung pemuda lain. Begitu, apakah itu hanya menghadap ke rumah Rosevins? Lu Ming berbisik. Saat ini, dia menjadi tenang, tetapi cahaya dingin di matanya sangat dingin. Anak muda lain melihatnya dan menggigil. Huachi, tolong undang dan Master Zhongmen. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku habiskan, aku akan menyelamatkan Pang Xi. Saluran dingin Lu Ming. Aku sudah mengirimkannya, aku akan segera ke sana. Jalan Huachi. Itu bagus. Pang Xi, tolong jaga itu. Saat suara itu jatuh, Lu Ming berbalik dan berjalan keluar. Lu Ming, tidak, penguasa menara Xingyue seperti awan. Kamu bukan lawan. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati. Seru Huachi. Jika aku tidak pergi, aku tidak nyaman. Lu Ming hanya meninggalkan satu kata dan melangkah pergi. Meskipun Lu Ming dan Pang Xi baru saling kenal beberapa bulan, karakter Pang Xi lugas dan jujur. Putra pemburu ini telah lama dikenal oleh Lu Ming. Lu Ming menganggapnya sebagai teman atau bahkan saudara. Sekarang Pang Xi dipukuli seperti ini, dia tidak bisa mengabaikannya. Meskipun, dia merasa kali ini sangat aneh, itu mungkin jebakan. Tapi bagaimana dengan itu? Sang suami memiliki sesuatu untuk dilakukan, sesuatu untuk tidak dilakukan. Jika tidak, kamu tidak bisa tenang. Bab 77. Melihat ke belakang kepergian Lu Ming, Huachi melontarkan ekspresi cemas dan berpikir dalam hati, tidak, Lu Ming pasti akan menderita kerugian jika dia pergi seperti ini. Selain itu, aku mendengar bahwa di belakang gedung bulan bintang adalah Yao Tianyu, seorang jenius dalam daftar perunggu. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia tidak bisa menjadi lawan. Aku akan mencari Feng Wu dan memintanya untuk menemukan Mulan yang lebih tua. Jika tidak, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Saat ini, Huachi memberitahu orang lain beberapa kali, lalu bergegas keluar. Berbicara tentang gedung Xingyue, aku khawatir tidak ada yang mengetahuinya di seluruh area perdagangan, dan itu sangat terkenal. Karena di belakang menara bulan bintang adalah Yao Tianyu, jenius di daftar perunggu. Oleh karena itu, kekuatan Xingyue Lou, di seluruh area perdagangan, juga di peringkat. Karena murid tingkat perak tidak akan ikut campur di tempat perdagangan biasa seperti itu. Mereka memiliki tempat yang lebih canggih. Bangunan bulan bintang adalah bangunan 3 lantai, meliputi area yang sangat luas. Liu Wei adalah pemimpin kecil Xingyue Lou. Dia bergabung dengan Xingyue Lou selama lebih dari setahun. Karena pikirannya yang fleksibel, manajemen yang baik, dan kekejaman, dia menjadi pemimpin kecil selama lebih dari setahun. Saat ini, di depan gerbang gedung bulan bintang, dia duduk malas di kursi dan melihat ke depan. Karena di depan gedung Xingyue masih ada beberapa orang di sekitar. Orang-orang ini adalah murid baru Akademi Suk. Orang-orang ini, seperti Pang Xi dan Pang Xi, telah terperangkap oleh menara bulan bintang. Saat ini, mereka memelototi Liu Wei satu persatu, tetapi tidak berani berbicara. Karena mereka baru saja melihat salah satu murid dipukuli oleh orang-orang Liga Xingyue. Itu hampir terbunuh. Liu Wei memegang secangkir teh, perlahan minum, melihat orang-orang baru di bawah ini tidak berani berbicara, hatinya semburan menyegarkan. Menjijikkan, materiku bernilai 3000 tael perak. Mereka hanya memberi 3 tael perak. Apa bedanya merampok dan merampok? Satu persatu, para murid mengepalkan tangan mereka dan meraung di dalam hati mereka. Apa yang kamu lihat? Tidak ratakan. Keluar dari sini. Liu Wei memarahi dari posisi memerintah. Kamu memberiku materi, dan aku akan pergi. Akhirnya, seorang remaja kurus berusia 15 tahun mau tidak mau menelepon. Oh, beraninya kamu meminta materi. Kamu sedang bermimpi. Apakah kamu jelas? Kami telah membeli materi kamu dan kami telah memberi kamu uang. Ini perdagangan yang adil. Apakah kamu mengerti? Liu Wei belum berbicara. Minion bermulut besar melompat keluar dari sisinya dan berteriak keras. Setelah berteriak, dia diam-diam melirik Liu Wei. Melihat anggukan rahasia Liu Wei, dia sangat senang. Tampaknya Liu Wei sangat puas dengan penampilannya.
Di bawah, wajah bocah kurus itu memerah, mengepalkan tinjunya dan berkata, adil. Materi aku bernilai lebih dari 5.000 tael perak, dan kamu hanya memberi aku 5 tael perak, yang aku dapatkan dengan mempertaruhkan hidup aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Oh, kamu berani berbicara kembali. Aku pikir kamu memiliki tulang yang gatal. Apakah kamu ingin mematahkan seluruh tulang kamu seperti yang sebelumnya? Pemimpin kami secara pribadi melakukannya sebelumnya, dan sekarang sama dengan aku. Antek mulut besar itu mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Pemuda kurus itu mengertakkan gigi dan berkata, melakukan itu melanggar aturan. Aku akan mengadu kepada kamu di aula penegakan hukum. Oh, kamu ingin mengeluh tentang kami di aula penegakan hukum. Kurasa kamu benar-benar gatal. Wajah antek mulut besar itu suram, dan dia berjalan menuju pemuda kurus itu selangkah demi selangkah. Wajah bocah kurus itu menjadi pucat karena ketakutan. Di sekitar, murid-murid baru dari halaman Zuk lainnya menggertakkan gigi mereka satu persatu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani keluar dan mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, ada banyak murid lain di halaman yang menyaksikan kegembiraan, satu persatu dengan penuh minat, seolah menonton pertunjukan yang bagus. Jangan datang ke sini. Bocah kurus itu meraung dan membelah dengan satu tangan. Namun, dia hanyalah kultivasi 9 samurai, dan antek mulut besar adalah murid lama. Dia telah mencapai 3 tingkat master seni bela diri. Dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Dengan satu gerakan, bocah kurus itu memuntahkan darah dari mulutnya dan mundur, tetapi minion bermulut besar itu dengan cepat mengikuti dan mencengkeram leher bocah kurus itu. Beraninya kamu, carilah pertengkaran. Minion bermulut besar itu minum dengan dingin, lalu mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, dan tiba-tiba mengipasi wajah bocah kurus itu. Dia akan sengsara. Murid baru dari halaman Zuk menghela nafas dan bahkan tidak tahan melihat langsung dan menutup matanya. Namun, tepuk tangan dalam imajinasi tidak terdengar, dan pemandangan itu masih ingin hening. Mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat lengan minion bermulut besar itu dipegang oleh seseorang. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun, kira-kira seumuran dengan mereka, tetapi dengan jubah biru dan sosok ramping, hanya berdiri di sana, ada perasaan tidak bergerak seperti gunung. Bocah kurus itu siap untuk dipukul sekali, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa lengan minion bermulut besar itu dipegang. Dia menoleh dan melihat wajah yang cantik, tapi yang ini sangat dingin. Lu Ming, kakak senior. Kalimat seperti itu mau tidak mau muncul di hati pemuda kurus itu. Kamu siapa? Jika kamu berani menghentikanku, kamu akan mati. Minion mulut besar minum. Aku, ini hanya murid baru Akademi Zuk. Jalan ringan Lu Ming. Murid baru Akademi Zuk. Mendengar bahwa Lu Ming hanyalah murid baru Akademi Zuk, antek bermulut besar itu sangat berani dan meraung, hanya murid baru, beraninya kamu memegang tanganku. Jangan lepaskan, lalu berlutut dan bersujud, mungkin aku bisa mengampunimu. Apakah itu? Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini untuk sampah seperti kamu? Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Lu Ming tiba-tiba memberikan kekuatan. Klik. Suara patah tulang. Lalu ada teriakan melengking dari minion bermulut besar. Tanganku patah. Lepaskan tanganku. Lu Ming meraih lengan Lu Ming, dan dia ingin melepaskan lengannya. Lepaskan kamu, iya. Lu Ming mencibir, lalu mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, dan kemudian dengan kasar mengipasi. Bang! Tamparan yang sangat keras di wajah. Dalam suara tamparan, tubuh pemuda bermulut besar itu seperti kantong sampah pecah yang tergulung angin, dan terbang keluar dengan suara deru di tanah. Orang juga dapat melihat bahwa dalam proses terbang keluar, gigi bercampur darah dan air keluar dari mulutnya. Wajah mulut besar itu runtuh dan berubah bentuk. Menyentuh. Minion bermulut besar itu jatuh dengan keras ke dinding di samping tangga, menjerit dan pingsan. Dingin, dingin. Murid-murid baru Akademi Zuk meraung di dalam hati mereka. Ini sangat keren. Minion bermulut besar tadi sombong dan lalim, tapi sekarang mereka dianggap sebagai jenis yang menyedihkan itu. Sangat keren bahwa mereka sangat senang sehingga mereka ingin menjadi Lu Ming dan menamparkan keras pemuda bermulut besar itu. Pada saat ini, Liu Wei, yang berada di gerbang Menara Bulan Bintang, dan anggota aliansi Bulan Bintang lainnya, murung. Bab 78. Dari mana asalmu? Kamu adalah orang yang telah memakan keberanian macan tutul ambisi dan berani melawan aliansi Bulan Bintang. Hari ini aku tidak akan menghapusmu. Aku akan memberikan nama belakangmu. Seorang pemuda berkulit gelap keluar. Tubuhnya kuat dan ototnya menggembung seperti besi hitam. Matanya dingin dan dia menatap Lu Ming di bawah. Dia pembunuh. Menyentuh. Dia tiba-tiba melompat dari atas tangga, orang-orang di udara, darah di tubuhnya berkedip, beruang hitam besar muncul, tubuh beruang hitam, ada 2 cakra darah. Budidaya 4 kali lipat master seni bela diri dan pecahnya darah beruang hitam membuat orang-orang muda yang kuat lebih kuat, seperti gunung, menekan Lu Ming. Pemuda yang kuat ini beberapa kali lebih baik dari pemuda bermulut besar sebelumnya. Di atas, mulut Liu Wei dan wajah orang lain menunjukkan cibiran. Mereka percaya bahwa pemuda yang kuat pasti akan membuat Lu Ming menderita kerugian besar. Seberapa kuat seorang murid baru?
Tapi saat berikutnya, senyum di wajah mereka membeku. Bang! Itu masih tamparan keras di wajah. Kemudian, orang banyak melihat bahwa pemuda yang penuh semangat itu terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang baru saja dia lempar. Deformasi wajah, darah dan air bercampur gigi berterbangan kemana-mana, tubuh membentur tanah dengan keras, menjerit, memasuki jejak pemuda bermulut besar, pingsan. Liu Wei dan anggota lain dari aliansi bintang bulan tidak bisa menahan nafas. Tiba-tiba, meski mereka sombong, kita bisa melihat bahwa Lu Ming adalah seorang ahli. Tapi kapan ada guru yang begitu kuat di antara murid baru Akademi Suk? Apakah itu? Wajah Liu Wei berubah. Dia perlahan berdiri dari kursinya dan bertanya, siapa kamu? Kakak Lu Ming, kamu sangat baik. Pada saat ini, remaja kurus itu berteriak kegirangan. Baru saja, meskipun murid baru Akademi Suk melihat Lu Ming, semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak datang dan memanggil nama Lu Ming. Lu Ming, Wang Lu Ming. Di tangga, wajah anggota aliansi bulan bintang lainnya sedikit berubah. Bagi sebagian orang, raja baru masih memiliki bobot, terutama 2 bulan lalu, Lu Ming mengalahkan Ning Feng. Apakah itu dia? Tidak jauh dari sana, tiba-tiba beberapa murid tua lainnya di halaman. Tidak heran jika Lu Ming adalah satu-satunya pendatang baru tahun ini yang memiliki keberanian untuk menerbangkan 2 anggota aliansi bulan bintang di depan gerbang. Lu Ming, apakah ini benar-benar kamu? Tapi aku memberitahumu, meskipun kamu adalah raja baru, kamu masih sedikit muda jika ingin membuat masalah di aliansi bulan bintang. Mata Liu Wei berkilat dan dia berkata dengan dingin. Dengan senyum dingin di mulutnya, Lu Ming menaiki tangga selangkah demi selangkah dan berjalan menuju Liu Wei dan mereka. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar berani melawanku pada akhirnya. Kamu harus berpikir jernih bahwa Chen Yuexing, pemimpin aliansi bulan bintang, akan mencapai 9 besar dalam seni bela diri. Selain itu, kamu juga dapat memberitahu kamu bahwa di belakang pemimpin adalah kakak laki-laki bela diri Yao Tianyu di daftar perunggu. Jika kamu berani main-main, kamu akan dikutuk. Liu Wei berteriak dengan ekspresi di wajahnya. Bentuk tubuh Lu Ming berhenti. Yao Tianyu, ini Yao Tianyu. Di mata Lu Ming, ada peluang luar biasa untuk membunuh. Saat ini, di lantai 3 gedung Xingyue, ada beberapa anak muda yang sedang diamati. Salah satunya, mengenakan jubah berbintang dan bulan, adalah Chen Yuexing, pemimpin aliansi bulan bintang. Tuhan, bukankah kamu melakukannya sekarang? Tanya salah satu pemuda. Kita tidak perlu membiarkan Lu Ming melakukan apa yang dia inginkan. Layak mengalahkan Liu Wei dan sampahnya. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum yang dipimpin oleh kakak laki-laki Yao Tianyu akan segera datang. Ketika saatnya tiba, Lu Ming bisa menjadi ditangkap. Chen Yuexing tersenyum tipis. Bidak catur Liu Wei hanya digunakan di matanya. Pemimpin aliansi memiliki pendapat yang tinggi. Beberapa anak muda lainnya tersanjung. Di bagian bawah, Liu Wei melihat Lu Ming berhenti, mengira Lu Ming takut dengan reputasi Yao Tianyu. Dia segera menunjukkan ekspresi senang dan berteriak, Lu Ming, kamu menamparkan 2 orang di aliansi bulan bintang kita, yang setara dengan menghancurkan papan nama aliansi bulan bintang kita. Ini adalah kejahatan besar. Jadi, kamu mengambil 2.000 poin upeti, tidak, 5.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan, dan membuat permintaan maaf di depan umum. Aku dapat memikirkan untuk memberi kamu istirahat. Benarkah? Kamu sangat percaya diri. Selangkah demi selangkah, Lu Ming terus bergerak maju. Wajah Liu Wei berubah lagi dan dia memanggil, Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, hentikan untukku. Tapi Lu Ming tidak mau berhenti, masih selangkah demi selangkah, menuju Liu Wei. Liu Wei mulai berkeringat di wajahnya, dan tiba-tiba meraung terus, bersama-sama, sia-siakan dia. Sua, tiba-tiba, di belakang Liu Wei, lebih dari selusin anak muda bergegas ke depan, darah bersinar. Anak-anak muda ini pun tak segan-segan memilih Bloodburst. Keluar dari sini. Lu Ming melambai secara langsung. Udara tiba-tiba terdengar padat, serangkaian tamparan keras di wajah. Satu persatu, anggota aliansi bulan bintang terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dan semuanya jatuh ke tanah. Darah dan air, dengan gigi di dalamnya, menyembur ke seluruh lantai. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya melambaikan satu tangan, yang sepertinya mengusir lalat, dan mengipasi anggota aliansi bulan bintang. Serangkaian suara udara dingin terdengar. Selama para murid dari 4 akademi melihat pemandangan ini, mereka semua terpana. Secara khusus, murid baru dari rumah Rosevins gemetar karena kegirangan. Sangat kuat, Lu Ming, lebih kuat lagi. Ini adalah seorang jenius, sangat jenius, Xuan Jiansong. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melihatnya. Beberapa murid lama memiliki wajah yang rumit. Tiba-tiba, hanya Liu Wei yang tersisa di gerbang gedung Xingyue. Dia terlihat pucat karena ketakutan, dan menatap Lu Ming dengan gemetar. Lu Ming, aku memperingatkanmu, jangan main-main. Suara Liu Wei bergetar. Tapi Lu Ming tidak memandangnya, tetapi melihat ke seluruh bangunan bulan bintang dan berbisik, tidak perlu ada bangunan bulan bintang. Ledakan. Kemudian, Lu Ming meninju pilar di dekatnya. Ledakan. Namun, kayu itu dihancurkan oleh kayu yang keras dan keras.
Menyentuh. Setelah itu, Lu Ming pindah ke pilar lain. Dengan raungan yang sama, pilar itu hancur berkeping-keping. Klik. Dua kolom berturut-turut hancur, dan seluruh bangunan bulan bintang berguncang dan mengeluarkan bunyi klik. Lu Ming, kamu gila. Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Wajah Liu Wei menjadi pucat, dan dia berteriak dengan liar dan menangis. Saat ini, di lantai 3, Chen Yuexing tidak bisa lagi menahan tangisan yang tenang dan gila, sial, penuh kebencian, apa yang ingin dilakukan orang ini. Namun, Lu Ming tidak bermaksud berhenti sama sekali. Suara pedang dimulai, pedang keluar dari sarungnya, dan memotong ki beberapa pedang terus-menerus menuju kolom di sisi menara Xingyue. Pedang itu sangat tajam, itu memotong 4 pilar di kedua sisi. Bab 79. Sebanyak 8 pilar digunakan sebelum dan sesudah bangunan. Pada saat ini, 6 kolom dipotong oleh Lu Ming, hanya menyisakan 2 kolom. Bahkan jika ada 2 sisi tembok yang berhadapan, bangunan bulan bintang juga mulai bergetar hebat, terus-menerus mengeluarkan bunyi klik. Lu Ming, kamu harus mati, kamu harus mati. Raungan keluar dari lantai 3, dan kemudian melompat turun beberapa sosok. Ini Chen Yuexing. Chen Yuexing, pemimpin aliansi bulan bintang, akhirnya keluar. Seseorang menelepon. Saat ini, aku berani mematahkan bintang di wajah aku dan menjadikan kamu orang mati. Metode Lu Ming benar-benar di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa meskipun Lu Ming cukup kuat untuk mengalahkan Liu Wei dan yang lainnya, dia harus bekerja keras. Saat itu, Yao Tianyu telah tiba bersama orang-orang dari Balai Penegak Hukum. Namun, yang mengejutkannya, kekuatan bertarung Lu Ming jauh di luar dugaannya. Pada saat yang sama, kekejaman dan keberaniannya benar-benar di luar dugaannya. Lu Ming sebenarnya ingin menghancurkan gedung Xingyue. Itu usahanya, dan dia harus muncul. Lu Ming tidak bersuara, hanya menatap Chen Yuexing dengan dingin. Lu Ming, sebaiknya aku memberitahumu bahwa temanmu, Pang Xi, adalah orang yang mematahkan tulangnya. Sekarang, aku akan membiarkanmu menemani temanmu. Wajah Chen Yuexing terpelintir, memancarkan kesempatan membunuh yang luar biasa, nafas di tubuhnya meledak, seberat gunung. Pada periode selanjutnya dari divisi ke-8 pencak silat. Inilah kekuatan Chen Yuexing. Dibandingkan dengan Ning Feng, Chen Yuexing lebih kuat. Aku tidak tahu berapa banyak. Kalau tidak mungkin membuka gedung bulan bintang dan mengendalikan aliansi bulan bintang. Di bagian bawah tangga, murid-murid baru dari halaman Rosevins ditekan oleh nafas, wajah mereka memutih dan mereka mundur satu demi satu. Lu Ming, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi sekarang kamu ingin menantang aku, kamu masih sedikit lebih awal. Hari ini, aku akan mengajari kamu kebenaran menjadi seorang pria gratis. Artinya, kamu harus tetap rendah hati profil, dan ketika kamu bertemu orang yang tak terkalahkan, kamu harus menahan ekor kamu. Ledakan. Pada saat yang sama, napas Chen Yuexing penuh lagi. Darah meledak, dan darah Chen Yuexing berada di level 4. Pada saat ini, kekuatan Chen Yuexing begitu kuat sehingga dia langsung mencapai batas 8 guru seni bela diri. Cakar petir. Sua. Langkah Chen Yuexing, Sua, langsung ke Lu Ming. Tajam seperti kekuatan cakar pisau, tergila-gila pada genggaman Lu Ming. Dalam sekejap, setidaknya 20 cakar disita. Tapi Lu Ming lebih cepat, dan suara nyanyian pedang berdering. Dalam sekejap, lusinan lampu pedang bermekaran dari tangan Lu Ming, yang sangat indah. Pedang mengaum, kekuatan cakar vertikal dan horizontal, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Murid baru dari Akademi Zuk terdekat akan mundur sekali dan lagi. Menyentuh, menyentuh. Sebagian udara yang kuat berterbangan dan menabrak dinding menara bulan bintang, yang membuat goncangan menara semakin parah. Ah! Tiba-tiba, teriakan, sosok kembali lagi dan lagi. Itu adalah Chen Yuexing. Di pundaknya, ada bekas pedang yang dalam, yang hampir memotong salah satu lengannya. Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar terkejut. Ini hanya 10 langkah, Chen Yuexing dikalahkan, terluka parah dan pensiun. Ayo pergi. Chen Yuexing meraung, pada saat ini, dia merasakan jantungnya berkedut, takut. Sua, Sua. Beberapa anak muda bersamanya bergegas ke Lu Ming. Dan Chen Yuexing sendiri, sebenarnya berada di sisi alam liar. Dia ingin melarikan diri. Chen Yuexing, kamu tidak ingin lari. Lu Ming meraung, dan pedangnya berkelebat. Itu sangat tajam. Wah, wah. Orang-orang muda itu tertabrak dan terbang keluar dari kejauhan dan menabrak dinding bangunan bulan bintang dengan keras. Ledakan. Kali ini, bangunan bulan bintang tidak bisa lagi bertahan, dan runtuh. Mundur. Beberapa murid dari halaman keempat yang dekat dengannya terkejut dan mundur dengan cepat. Ledakan. Seluruh bangunan bulan runtuh, menimbulkan debu di seluruh langit. Tubuh Lu Ming secepat kilat dan bergegas menuju Chen Yuexing. Chen Yuexing terluka parah dan kecepatannya sangat berkurang. Setelah beberapa tarikan napas, dia dikejar oleh Lu Ming. Lu Ming, tunggu sebentar. Semuanya mudah untuk didiskusikan. Apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Chen Yuexing berhenti dan memohon. Di saat yang sama, dia juga ingin menstabilkan Lu Ming dengan keuntungan.
Pada saat yang sama, dia terus berpikir, segera, kakak laki-laki Yao Tianyu, mereka akan segera datang. Ketika mereka datang, Lu Ming, bagaimana kamu bisa mati? Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam 10 kali dan 100 kali. Apa yang aku inginkan? Senyum dingin Lu Ming semakin kuat dan berkata, apa yang aku inginkan sangat sederhana. Itu semua yang kamu gunakan pada saudara aku Pangxi. Gandakan pada kamu. Ledakan. Tulang rusuk Chen Yuexing patah beberapa kali, dan tubuhnya terbang keluar dengan deras, batuk darah. Selanjutnya, anggota tubuhmu. Mata Lu Ming dingin, selangkah demi selangkah menuju Chen Yuexing. Tidak. Seru Chen Yuexing. Hentikan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan di kejauhan. Pada saat yang sama. Sua. Sosok-sosok itu datang ke sisi ini dengan cepat. Aula penegakan hukum adalah orang-orang dari Aula penegakan hukum. Pemimpinnya adalah Yao Tianyu. Itu dia, ini adalah akhir dari Lu Ming. Ketika para murid tua di sekitar kuil melihat orang-orang ini datang dengan cepat, mereka berseru berturut-turut. Tentu saja, ada yang terkejut, ada yang khawatir, tetapi lebih banyak yang schadenfreude. Apa yang disebut Aula Penegakan Hukum terdiri dari 4 halaman. Setiap halaman akan memilih beberapa orang untuk bergabung dengan Aula Penegakan Hukum untuk bersama-sama menjaga ketertiban sekolah pedang Suanyuan. Kakak laki-laki Lu Ming, ini di Aula Penegakan Hukum. Ayo pergi. Bocah kurus yang diselamatkan oleh Lu Ming sebelum berteriak. Hahaha, orang-orang dari Aula Penegakan Hukum akan datang. Kakak seperguruan Yao Tianyu ada di sini. Lu Ming, kamu sudah tamat. Jika kamu berani mematahkan tulang rusukku, aku akan mengembalikanmu 10 kali dan 100 kali. Aula Penegakan Hukum orang-orang datang, Chen Yuexing sepenuhnya memulihkan kesombongan, pada saat ini tangisan suram. Aula Penegakan Hukum, hehe, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Lu Ming masih dingin, tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan melangkah dengan berat menuju kaki Chen Yuexing. Kesombongan di wajah Chen Yuexing menghilang, dan langsung berubah menjadi kepanikan yang tak berkesudahan. Dia berteriak, tidak, jangan. Klik. Kaki Lu Ming, terinjak berat, tulang kaki Chen Yuexing, oleh ledakan gas asli Lu Ming, pecah menjadi beberapa bagian. Kakiku, kakak bela diri Yao, bantu aku. Chen Yuexing meratap. Menyentuh. Kaki Lu Ming seperti listrik, dan kakinya melangkah keluar. Kedua kaki ini berada di kaki dan lengan Chen Yuexing yang lain. Segera, tulang kaki dan tulang tangan Chen Yuexing dipecah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Balai Penegakan Hukum Rakyat akhirnya tiba dan mengepung Lu Ming. Bab 80. Apakah kamu tidak mendengarku? Pemimpin itu berusia sekitar 17 tahun. Dia bertarung sesuka hati. Dia tidak bergerak dan kuat. Matanya penuh dengan pembunuhan. Ini benar-benar Yao Tianyu. Dia ada di sini secara langsung. Sekitar, sebarkan seruan rendah. Lu Ming mengerutkan kening, ternyata pemuda ini adalah Yao Tianyu. Wajahnya masih tenang, ringan, dengar, tapi kenapa aku harus berhenti? Berani, sombong, beraninya kamu berbicara dengan kakak seperguruan Yao seperti itu. Lu Ming, bagaimana sikapmu? Begitu suara Lu Ming jatuh, ada beberapa anak muda yang sedang minum di Aula Penegakan Hukum. Lu Ming mengusap bibirnya dan tidak peduli. Lu Ming, kamu tidak punya alasan untuk menyerang sesama muridmu dengan metode yang kejam dan keji. Kamu benar-benar gila. Kamu telah melanggar aturan gerbang dengan serius. Sekarang kamu mengikat rantaimu sendiri dan kembali ke Aula Dharma untuk menerima hukuman. Seorang pria muda berbaju merah keluar, berteriak keras, dan kemudian dengan keras, melemparkan rantai tebal ke Lu Ming. Ya, Lu Ming, ayo tangkap dia dengan tangannya dan dengarkan serangannya. Kaum muda di gedung penegak hukum lainnya juga minum. Aku melanggar peraturan. Mengapa kamu tidak bertanya kepada aku mengapa? Tidak perlu bertanya tentang ini. Lagi pula, kami melihat kamu menyakiti teman sekelasmu dan menghancurkan bangunan bulan bintang. Itu kejahatan besar. Orang-orang muda berjubah merah memiliki kesimpulan langsung. Haha, sekarang aku memberitahumu bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya menghukum penggerek sekte. Xing Yuelou menggunakan harga yang sangat rendah untuk membeli materi murid baru. Begitu mereka tidak patuh, mereka akan sangat menekankannya. Sebuah teman aku masih koma. Mengapa kamu tidak memeriksanya? Lu Ming berkata dengan dingin. Omong kosong. Dia penuh dengan darah. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Kakak seperguruan Yao, kamu harus memutuskan untukku. Chen Yuexing memiliki kultivasi yang dalam, dan dia tidak pingsan. Saat ini, dia menyebut ketidakadilan. Berdarah. Apa menurutmu semua orang buta? Lu Mingdao. Oh. Pemuda berjubah merah mengalihkan pandangan mereka ke pemuda di halaman Rosevins dan berkata, siapa di antara kalian yang melihat bahwa bangunan bulan bintang dipaksa untuk membeli bahan? Apakah kamu menyakiti orang? Tapi aku memperingatkan kamu, sebelum kamu membuka mulut, kamu sebaiknya pikirkan dengan hati-hati, jangan bicara omong kosong, dan berhati-hatilah agar masalah keluar dari mulutmu. Ancaman, ini ancaman telanjang. Murid-murid baru di halaman Zuk ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi wajah mereka sangat berubah ketika mendengar ini. Yao Tianyu ada di samping.
Meskipun dia tidak berbicara, napasnya mendesak. Matanya menyapu sesuka hati, yang membuat wajah para murid itu semakin jelek. Tidak ada yang berani berbicara untuk sementara waktu. Yao Tianyu mencibir di sudut mulutnya, dan murid balai penegakan hukum lainnya juga mencibir. Lu Ming, sepertinya belum ada yang bersaksi untukmu. Sekarang, apa lagi yang harus kamu katakan? Kamu tidak akan ketahuan. Haha. Lu Ming mencibir dan melirik murid baru dari rumah Rosevins. Ketika mereka melihat mata Lu Ming, wajah mereka memerah dan kepala mereka tertunduk malu. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Ingin mengancam mereka. Dengan aula penegakan hukum kami di sini, kamu tidak ingin ditangkap. Apakah kamu ingin melawan? Saudara, bersiaplah untuk melakukannya. Pemuda berjubah merah itu berteriak, matanya berkilat kejam. Beberapa hari yang lalu, dia pergi untuk memanggil Lu Ming, dan dilempar keluar dari pintu oleh Lu Ming, yang dia anggap sangat memalukan. Aula penegakan hukum. Aula penegakan hukum omong kosong apa? Aku telah belajar banyak hari ini. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Tidak mungkin aku ditangkap. Aku, Lu Ming, tidak takut perang. Memegang pedang panjang, Lu Ming berdiri menyendiri. Posturnya yang ramping berdiri seperti gunung yang tinggi dan lurus, penuh pantang menyerah dan ketekunan. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia sudah berpikir bahwa mungkin Yao Tianyu yang melakukan semua ini. Meskipun dia tahu bahwa kultivasinya saat ini memiliki sedikit peluang untuk memenangkan daftar perunggu. Tapi dia tetap datang dan melakukannya. Ini adalah niat aslinya. Apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan, dia harus melakukannya. Ini pertempuran berdarah. Melihat postur Lu Ming, murid baru Akademi Zuk itu bahkan lebih malu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara keluar. Remaja kurus yang diselamatkan oleh Lu Ming sebelumnya, dengan tinjunya terkepal, wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar, dia melangkah keluar. Aku dapat bersaksi bahwa apa yang dikatakan kakak bela diri Lu Ming adalah kebenaran. Bangunan Xingyue terpaksa membeli bahan-bahan dari murid baru Akademi Zuk kami. Mereka hanya memberikan 1 atau 2 koin perak. Jika mereka tidak menurut, mereka akan dihajar. Ada seorang kakak laki-laki yang tidak patuh sebelumnya. Setelah beberapa kata teori, dia dipatahkan oleh Chen Yuexing dan terluka parah dan koma. Kakak laki-laki bela diri Lu Ming mulai untuk kita dan tidak melanggar peraturan sama sekali. Kamu tidak ingin. Pemuda kurus itu meraung dan suaranya menyebar jauh. Diam dan berani. Pemuda berbaju merah itu tiba-tiba memberikan minuman yang banyak, yang menyela kata-kata pemuda kurus itu selanjutnya. Kemudian dia menatap pemuda kurus dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kamu sangat berani. Aku pikir kamu adalah mitra Lu Ming. Kamu benar-benar membantu Lu Ming menjadi sekte bencana bersama. Kamu juga ingin menipu balai penegakan hukum kita. Tidak termaafkan bisa bersama dengan Lu Ming hari ini." Wajah bocah kurus itu menjadi pucat, tanpa darah. Suaranya bergetar dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tidak ada omong kosong, ayo pergi." Pada saat ini, Yao Tianyu akhirnya membuka mulutnya, tegas dan langsung. "Adik laki-laki bela diri ini, kamu mundur." Lu Ming mengayunkan telapak tangannya, dan ki sejatinya menyembur keluar. Pemuda kurus mundur dan mundur ke kerumunan. Lu Ming, seseorang yang sendirian di aula penegakan hukum. Dia tidak berbicara, tetapi semangat juangnya yang pantang menyerah menunjukkan segalanya. Berjuang sampai akhir. Ayo pergi bersama dan kalahkan Lu Ming, selama dia tidak melukai hidupnya. Pemuda berjubah merah meraung. Sua. Saat ini, selusin anak muda dari balai penegakan hukum menyerbu Lu Ming. Pedang ki, angin telapak tangan, dan kekuatan tinju menutupi seluruh tubuh Lu Ming dalam sekejap. Murid-murid dari aula penegakan hukum semuanya sangat kuat dalam kultivasi, dan yang terburuk adalah kultivasi 6 kali lipat dari master seni bela diri. Streamer terbaik. Kong. Suara pedang terdengar, cahaya pedang meledak, dan pedang ki meledak. Lu Ming langsung menuju kerumunan. Kapan? Ledakan. Suara serangan silang dan raungan terdengar intensif, dan kemudian beberapa sosok tiba-tiba mundur. Mereka adalah anak-anak dari balai penegakan hukum. Mereka semua memiliki pedang di dada mereka. Luka mereka langsung ke tulang mereka. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan batuk darah. Murid-murid dari halaman keempat terkejut. Lu Ming juga terlalu kuat, tidak hanya pecah perang dengan aula penegakan hukum, tetapi juga melukai beberapa ahli di aula penegakan hukum begitu dia mulai. Kuat, terlalu kuat. Tahukah kamu, di dalam aula penegakan hukum, tidak sedikit ahli dalam seni bela diri 8. Bersama. Pria muda berbaju merah itu berteriak. Sua. Lebih banyak murid balai penegakan hukum bergegas ke Lu Ming. Kali ini, ada lebih dari 30 murid dari aula penegakan hukum. Membunuh. Lu Ming meraung dengan momentum yang luar biasa. Dia menatap murid berjubah merah dan bergegas ke arah itu. Bab 81. Tapi di sekelilingnya, hampir 30 murid balai penegakan hukum mengelilinginya. Dalam sekejap, semua jenis serangan ditujukan ke Lu Ming. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Darah keluar. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mengeluarkan darah.
Kekuatan bertarung Luming sangat meningkat dengan pecahnya darah. Dia mengabaikan sebagian besar serangan secara langsung, selama dia menghindari serangan fisik pedang dan pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua pedang, dan tinju mengenai Luming, tetapi tubuh Luming hanya bergetar sedikit, dan kemudian pedang Tianxing dipotong. Teknik pedang Liu Guang sangat cepat dan dapat memotong puluhan pedang dalam sekejap. Ah, ah. Teriakan terus keluar, dan 7 atau 8 sosok berturut-turut dipukul dan diterbangkan, semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Membunuh. Luming sangat gila sehingga ki aslinya mengembun seperti substansi dan terus-menerus meledak. Level darahnya saat ini adalah level 4, dan semburan darahnya hanya membutuhkan 5 napas. Dalam 5 nafas ini, dia sangat kuat. Wah, wah. Pedang bintang langit terus-menerus memotong, dan berteriak terus-menerus, dan satu demi satu sosok terbang keluar. Menyentuh, menyentuh. Satu persatu, murid-murid balai penegakan hukum jatuh ke tanah seperti karung pasir. Di sekeliling, para murid di halaman keempat hampir meledakkan mata mereka. Monster, apakah Luming terlalu kuat? Sudah berapa lama dia menjadi pemula? Dan apakah kamu melihatnya? Dia mengabaikan serangan itu. Dia pasti memiliki harta pertahanan padanya, kalau tidak dia tidak bisa menahan begitu banyak serangan. Ya, pasti ada harta pertahanan. Luming tidak begitu kuat. Mengandalkan harta pertahanan, dia mendapat kejutan di aula penegakan hukum. Soalnya, dia terluka. Murid lama dari 4 akademi semuanya membicarakannya. Meskipun mereka mengira Luming seharusnya mengandalkan harta pertahanan, matanya masih berbinar karena terkejut. Tinja. Saat ini, Luming memuntahkan darah. Setelah 5 napas, lebih dari 20 murid aula penegakan hukum terluka parah olehnya, tidak dapat bertarung lagi. Tapi dia menahan begitu banyak serangan. Meskipun dia menelan 50% serangan, dia masih terluka. Dia terluka, bunuh. Siswa aula penegak hukum lainnya meraung dan terus menerkam Luming. Kapan? Seorang pemuda jangkung dan kurus menghadapi Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia mundur. Guru seni bela diri 9 berat. Di aula penegakan hukum, akhirnya ada master seni bela diri Jiu Chong. Begitu Luming mundur, yang lain bergegas maju. Dalam proses ini, Yao Tianyu tidak bermaksud bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di samping, menonton dengan dingin. Tampaknya Luming tidak pantas membiarkannya melakukannya sendiri. Di sebelah Yao Tianyu, ada seorang pemuda yang sangat kuat, seperti menara besi, dan tidak bergerak. Bagaimana dengan master seni bela diri Jiu Chong? Bunuh. Luming menyerang lebih dari 10 pedang berturut-turut, mengguncang beberapa lainnya, dan kemudian bertarung dengan Master Jiu Chong. Dalam sekejap, keduanya melawan selusin gerakan. Teng, teng. Setelah lebih dari 10 gerakan, wajah guru bela diri muda Jiu Chong berubah drastis, dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Sua. Luming melangkah keluar dan bergegas ke pemuda berbaju merah. Sekarang, giliranmu. Mata Luming dingin, dan kesempatan untuk membunuh berkedip. Pria muda berbaju merah itu ketakutan setengah mati. Begitu banyak ahli di balai penegakan hukum tidak bisa menghentikan Luming. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menahan tangis, kakak bela diri Yao, tolong aku. Yao Tianyu mengerutkan kening dan berkata dalam hati, dia mengikat, ayo pergi. Ya. Di belakangnya, pemuda seperti menara besi itu menjawab, lalu kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Ledakan. Saat tanah berguncang, lantai yang keras langsung retak, dan tubuh menara besi muda itu melesat seperti cangkang. Cepat. Sangat cepat, bahkan lebih cepat dari langkah naga dan ular Luming. Dalam sekejap, aku tiba di dekat Luming. Pukulan, kekuatan tinju yang ganas, tergila-gila pada Luming. Seberapa kuat? Luming terkejut. Pria muda dari menara besi memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan semua ki sejatinya dan memotong pedang ke arah orang-orang muda di menara besi. Ledakan. Pukulan keras Iron Tower Youth di pedang bintang langit. Pada saat itu, Luming sepertinya tertabrak gunung. Kekuatan ini tak tertahankan. Tubuh Luming bergetar hebat, dan dia langsung pingsan. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Luming mendarat. Kemudian Luming mundur 8 langkah berturut-turut. Dengan setiap langkah, lantai meraung dan pecah. 8 langkah kemudian, Luming berhenti dan seteguk darah menyembur keluar. Dia mengikat yang bergerak. Dia Seri adalah pria berbakat yang telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut di panggung perunggu. Dia tidak jauh dari daftar perunggu. Dengan bantuannya, Luming gagal kali ini. Tidak buruk, ini berbeda dengan Luming. Melihat tangan Tower Youth, beberapa orang berteriak kaget. Apakah tahap perunggu memenangkan 8 pertandingan berturut-turut? Ini sangat kuat. Luming melihat dia mengikat di depannya. Jika para murid Sekte Pedang Suanyuan ingin berada di daftar perunggu, mereka harus pergi ke panggung perunggu dan menerima tantangan. Hanya pemenang dari 10 perusahaan yang bisa masuk daftar perunggu. Dia mengikat telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Jika dia menang 2 kali berturut-turut, dia akan masuk daftar perunggu. Tentu saja tidak mudah, karena semakin sulit, semakin kuat orang yang kamu temui. Tapi 8 kemenangan beruntun, kekuatannya juga sangat kuat.
Bagus kalau kamu bisa memukulku, tapi aku menyarankan kamu untuk melakukannya. Kamu dan aku jauh dari satu sama lain. Dia mengikat dengan cara yang ringan. Haha, jika kamu ingin bertarung, kamu tidak bisa melakukannya. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Keras kepala. Ledakan. Dia mengikat bergegas ke Lu Ming dan meninju lagi. Yang ini lebih kuat dari yang tadi. Murid Lu Ming menyusut, tetapi dia tidak memiliki koneksi yang sulit. Dia menggunakan langkah naga dan ular untuk menghindarinya. Kamu tidak bisa menghindarinya. Dia mengikat langkah dengan berat, lantainya pecah, dan dia seperti jenderal binatang buas, menuju Lu Ming. Pukulan lain. Cepat. Ini adalah pukulan yang tidak bisa dihindari sama sekali. Jika kamu tidak bisa lolos begitu saja, kamu tidak bisa. Lu Ming mengubah formula sejati Zanlong menjadi ekstrim, dan ki sejatinya melonjak dengan liar dan memotongnya dengan satu pedang. Pedang bintang langit, dan tinjunya diikat lagi. Ledakan. Pedang Lu Ming Qi dikalahkan dalam sekejap. Kesenjangannya terlalu besar untuk berada di level yang sama. Kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Meskipun dia juga guru seni bela diri Jiu Chong, guru seni bela diri biasa Jiu Chong adalah sampah di depannya, dan dapat dikalahkan dengan satu pukulan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, tanpa pecahnya darah, dia dapat sepenuhnya bertarung melawan 9 ahli seni bela diri biasa. Namun, dibandingkan dengan dia Ti, itu masih jauh dari cukup. Menyentuh. Lu Ming langsung terlempar ke belakang, meluncur puluhan meter sebelum berhenti. Uff, uff. Lu Ming memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya memutih, dan tubuhnya goyah, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Apakah ini bakat sebenarnya dari sekolah pedang Xuan Yuan? Ini sangat kuat. Lu Ming menghela nafas. Bab 82. Ketika orang baru itu mencoba, dia menyapu semua talenta lainnya dan memenangkan raja baru. Pada saat itu, dia merasa jenius lain seperti ini, tetapi sekarang dia salah. Jenius lainnya di generasi baru tidak terlalu lemah, tetapi terlalu muda untuk tumbuh dewasa. Mungkin dalam beberapa tahun, beberapa orang akan menjadi sangat kuat. Turunkan. Heti melambai. Lu Ming terluka parah. Dia tidak lagi dibutuhkan. Bagaimana kamu bertarung sekarang? Lebih dari selusin murid Balai Penegakan Hukum berjalan menuju Lu Ming dengan wajah garang. Lu Ming sebenarnya melukai lebih dari 20 dari mereka. Mereka takut dan membenci Lu Ming. Haha. Didukung oleh pedang panjang, Lu Ming melihat sekeliling dan mencibir. Nah, apa yang kamu tertawakan? Saat kamu sampai di aula penegakan hukum, kamu bisa melihat-lihat dengan baik. Seorang pria muda dengan penampilan monyet kurus menyeringai dengan ganas, dan memegang kepala Lu Ming dengan satu cakar. Dia ingin menundukkan kepala Lu Ming ke tanah dan mempermalukannya. Tetapi, wah, ada 5 jari di dalam darah. Monyet kurus itu melihat telapak tangannya yang telanjang, lalu berteriak. Ah, jariku, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Baru saja, tentu saja, pedang itu dipotong oleh Lu Ming. Ayo pergi. Yang lainnya berteriak. Sebanyak 10 orang, termasuk master seni bela diri 9 master berat. Serang satu demi satu dan serang Lu Ming. Lu Ming dengan enggan mengangkat ki aslinya dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kapan? Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Lu Ming terus mundur. Dia terkena pedang, dan darahnya mengalir. Lu Ming, turunlah padaku, dan kamu akan ditangkap. Seorang pria muda di aula penegakan hukum berteriak. Mimpi. Hanya ada 2 kata sederhana untuk menanggapinya. Kalau begitu kamu akan turun. Wah. Serang satu demi satu, dan terus-menerus bergegas ke Lu Ming. Murid-murid Balai Penegakan Hukum ini semuanya adalah master. Tapi Lu Ming terluka parah saat ini, dan sulit untuk ditolak. Setelah beberapa gerakan, ada beberapa luka lagi di tubuhnya, dan darah langsung mengalir. Seluruh tubuh Lu Ming berlumuran darah, dan kakinya mengambang. Sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Namun, dia masih berdiri, tinggi dan lurus, matanya masih tegas, gigih. Saat ini, pemandangan hening, udara tampak memadat saat ini. Tidak ada yang berbicara, semua lengleng melihat sosok itu. Kakak Lu Ming. Murid baru dari rumah Rosevins mengepalkan tangan dan mata mereka merah. Mata mereka penuh rasa bersalah. Maaf mereka tidak berdiri untuk berbicara. Mereka semua tahu bahwa Lu Ming datang ke sini dan menghancurkan gedung Xing Yue untuk membalaskan dendam Pangxi. Demi teman dan saudara, yang bisa melakukan ini adalah pria sejati dan suami sejati. Dibandingkan dengan Lu Ming, mereka pikir mereka terlalu buruk. Kamu berhenti. Bocah kurus itu meraung dan bergegas. Bang! Pemuda berbaju merah itu tiba-tiba bergegas keluar, menamparkan pemuda kurus itu ke udara dan berkata, minggir. Kamu akan melihat-lihat nanti. Kemudian dia memandang Lu Ming dan tertawa, Lu Ming, bukankah kamu sombong? Ya, sekarang aku tidak bisa, aku tidak punya kekuatan. Datang dan pukul aku, haha. Menyentuh. Begitu suara pemuda berjubah merah itu jatuh, wajahnya ditampar dengan keras. Tamparan ini keras dan kejam. Tubuh pemuda berjubah merah itu berputar beberapa kali berturut-turut, lalu berhenti. Satu sisi wajahnya hampir patah, dan giginya berlumuran darah.
Dia sangat terkejut sehingga dia lupa berteriak untuk sementara waktu. Leng Leng menatap orang yang memukulnya. Seorang wanita yang sangat mempesona dan seksi, dengan sosok yang baik. Tapi, saat ini, wajahnya sangat dingin. Mulan. Sebuah nama melintas di benak pemuda itu. Mulan, akhirnya tiba. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia sampai di sana. Karena kamu ingin bertarung sendiri, aku pasti akan membantumu. Mulan mengeluarkan suara dingin, diikuti lambaian tangannya. Bang! Tamparan ini, tepat di sisi lain wajah pemuda berjubah merah itu. Masih semburan darah, karena gigi sudah disemprot. Pemuda berjubah merah tidak terbang keluar. Dia ditarik oleh suatu kekuatan. Setelah berputar lebih dari selusin putaran, dia berhenti. Terlihat kekuatan tamparan ini sangat berat. Begitu berhenti, ia kembali melihat wajah dingin Mulan. Hampir, dia berteriak dalam hatinya. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas karena kebocoran udara. Minggir. Menyentuh. Mulan menendang pemuda berjubah merah itu lebih dari 10 meter. Dia menjerit dan pingsan. Tidak jauh dari situ, Yao Tianyu yang selama ini sangat tenang menatap Mulan dengan wajah serius. Orang-orang balai penegak hukum pun tak berani memulai, berwibawa menatap Mulan. Mulan tidak melihat yang lain. Dia pergi ke Luming, menunjukkan perhatian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Kali ini, aku berhutang satu hal lagi padamu. Luming tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Cepat minum pil ini. Mulan mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Luming. Luming tidak sopan dan mengambilnya dan menelannya. Setelah itu, semburan energi diserap ke seluruh tubuh. Lukanya, segera berhenti, tidak berdarah. Ini sangat efektif. Pil penyembuhan ini bermutu tinggi. Saat ini, Mulan mengalihkan pandangannya ke Yao Tianyu dan berkata dengan dingin, kamu sangat baik. Kamu berani memulai dengan murid-murid Akademi Sukaku. Penatua Mulan. Yao Tianyu tampak jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tetua Mulan, kami menegakkan hukum tanpa memihak. Luming, dengan mengandalkan kultivasinya yang tinggi, melukai puluhan orang di gedung Xingyue tanpa alasan apapun. Dia juga secara paksa menghancurkan gedung Xingyue. Orang seperti itu yang tidak memiliki aturan dan peraturan dan bertindak sembrono tentu saja dihukum berat oleh Balai Penegakan Hukum kami. Tapi Luming gila, tidak hanya menolak untuk menangkap, tetapi juga melukai begitu banyak orang di aula penegakan hukum. Pokoknya, semuanya harus dihukum berat, Tetua Mulan. Sebagai kepala tetua rumah Rosevins, aku harap kamu jangan lindungi dia. Omong kosong. Wajah pemuda kurus itu ditampar oleh pemuda berjubah merah, dan kemudian dia dengan tegas berjalan keluar dan berkata, jelas bahwa gedung Xingyue memaksa kami untuk membeli bahan-bahan dari murid baru kami di Akademi Rosevins, dan dia juga dengan ceroboh menyerang orang. Kakak laki-laki Luming berjuang melawan ketidakadilan dan mencari keadilan untuk kita. Di mana pelanggaran aturan pintu? Ya, kakak seperguruan Luming mencari keadilan untuk kita. Beberapa murid baru Akademi Zu keluar. Ketika Mulan datang, mereka begitu berani sehingga mau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Omong kosong. Yao Tianyu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin Menara Bulan Bintang melakukan itu? Jika ada, Balai Penegakan Hukum akan menghukum mereka. Terlebih lagi, bahkan lebih konyol untuk mengatakan bahwa kamu baru saja terpaksa membeli salah satu dari burung mawar kamu halaman. Apakah Menara Bulan Bintang berseteru dengan halaman Rosevins kamu? Aku pikir jelas bahwa kamu dan Luming bersekongkol untuk menjebak gedung Xingyue. Bab 83. Tidak, kami mengatakan yang sebenarnya. Beberapa murid dari halaman Zuk menjelaskan dengan tergesa-gesa. Baiklah. Mulan melambaikan tangannya, lalu menatap Yao Tianyu dan berkata, sekarang, aku dengan jelas memberitahu kamu bahwa aku tidak peduli siapa yang dipukul Luming atau siapa yang menghancurkan rumahnya. Aku tidak peduli jika Luming tidak bersalah, dia adalah tidak bersalah. Aku bilang dia tidak bersalah, dia tidak bersalah. Bagus kuat, bagus mendominasi, ini Mulan, kuat, sama sekali tidak masuk akal. Kamu. Tiba-tiba, wajah Yao Tianyu memerah dan hampir mengalami luka dalam. Mulan tidak bermain kartu menurut akal sehat, tapi dia tidak bisa membantu Mulan. Penatua Mulan, meskipun kamu adalah penatua dari rumah Suk dan cucu dari Yan, kamu tidak dapat menggertak orang lain, bukan? Di sini, ada begitu banyak murid yang menonton. Setelah bertahan lama, Yao Tianyu mengeluarkan kalimat seperti itu. Aku hanya menggertak orang. Ada apa? Jalan pulang ringan Mulan. Kalimat ini membuat Yao Tianyu gemetar. Oke. Dalam hal ini, aku akan melaporkan masalah ini ke Penatua Balai Penegak Hukum. Ayo pergi. Mulan datang dengan kekuatan yang tiada taraf. Yao Tianyu tahu bahwa tidak mungkin memenangkan Luming hari ini. Dia meletakkan kata yang kejam dan berbalik untuk pergi. Siapa bilang membiarkanmu pergi? Suara Mulan terdengar dingin. Tubuh Yao Tianyu membentuk makanan, memandang Mulan, menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Mulan, apalagi yang bisa aku lakukan untuk kamu? Terlalu murah bagimu untuk pergi setelah kamu melukai orang. Meninggalkan biaya pengobatan. Menurutku cedera semacam ini membutuhkan setidaknya 1 atau 2 juta perak liang untuk pulih. Mata Mulan mengembara ke arah Luming, perlahan.
Biaya pengobatan, 1 atau 2 juta tael. Di sekeliling, para penonton tercengang. Beberapa dari mereka mencoba yang terbaik untuk mencabut telinga mereka dan mengira mereka telah mendengar sesuatu yang salah. Bahkan Luming pun linglung. Mulan adalah singa. Benar saja, Yao Tianyu tidak dapat menahannya lagi dan meraung, biaya pengobatan. Mulan, jangan pergi terlalu jauh. Luming menyakiti begitu banyak dari kita. Aku tidak meminta biaya pengobatan darinya, tetapi kamu tetap bertanya aku untuk biaya pengobatan. Tidak mungkin, aku katakan, tidak mungkin. Melukai orang-orangmu, mereka pantas mendapatkannya. Sudah kubilang, jika kamu tidak membayar obat hari ini, kamu bisa. Aku tidak keberatan mematahkan tulangmu satu persatu. Saluran dingin Mulan. Terlalu kuat, terlalu sombong, tidak memberikan wajah Yao Tianyu. Tidak memberikan wajah, tetapi sama sekali tidak membuatnya terlihat. Yao Tianyu terlihat mengerikan. Meskipun dia jenius dalam daftar perunggu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia hanyalah murid tingkat perunggu. Jika dia berkelahi dengan Mulan, dia akan dipukuli sampai mati dengan tamparan. Wajahnya menjadi biru dan putih. Jika dia melunak hari ini dan menemani biaya pengobatan, dia akan kehilangan muka. Haha, keponakan Mulan. Kalau menurutku, ya sudah, biarkan saja. Saat ini, suara lebar datang, langit, sosok dari langit. Ini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan jubah perak dengan senyum ramah di wajahnya. Ini adalah tetua berjubah perak. Melihat lelaki tua itu, Yao Tianyu sangat gembira dan menangis. Penatua Ming, kamu harus membuat keputusan untuk murid-murid kamu. Penatua Mulan terlalu berlebihan untuknya. Penatua berjubah perak ini milik Akademi Qinglong. Wajah Mulan tenggelam dan berkata, Pak Tua Ming, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur. Para penonton di sekitar tertegun lagi. Mulan terlalu kuat untuk memanggil sesepuh berjubah perak sebagai orang tua. Tapi tidak ada tanda-tanda sesepuh dinasti Ming marah sama sekali. Dia masih berkata sambil tersenyum, aku telah mendengar tentang sebab dan akibat dari masalah ini. Aku pikir ada kesalahpahaman besar dalam masalah ini. Menurut dugaan aku, kesalahannya terletak pada bangunan bulan bintang. Menara bulan bintang terpaksa membeli bahan-bahan para murid. Luming berperang melawan ketidakadilan dan melukai murid-murid Menara Xingyue. Yao Tianyu, yang merupakan anggota Balai Penegakan Hukum, tentu saja harus mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat Luming telah melukai orang. Semuanya telah menyebabkan perkelahian. Ini benar-benar kesalahpahaman. Karena ada orang yang terluka di kedua sisi, aku pikir kita harus melepaskannya. Hati Luming adalah Lin, ini adalah marsal mobil yang ditinggalkan. Tetua Ming ini terlihat baik, sebenarnya licik, singkatnya, semua tanggung jawab ke Menara Bulan Bintang. Dengan cara ini, Yao Tianyu secara alami tidak harus menemani biaya pengobatan, dan Yao Tianyu serta para penatua Balai Penegakan Hukum mereka tidak ada yang perlu dikatakan. Yao Tianyu tampak murung dan tidak berbicara. Jika kami benar-benar menyelidiki masalah ini, kami tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Xingyue Lou terpaksa membeli materi murid baru Akademi Su. Jadi, ada baiknya mendorongnya ke Menara Xingyue. Mata Mulan sedikit berkilat. Ming yang lebih tua ini, tetapi seorang penatua berjubah perak, tidak dapat berbuat apa-apa jika dia bertekad untuk melindungi Yao Tianyu. Oh, karena itu kesalahan Xingyue Lou, itu harus dihukum berat, jika tidak, para murid dari halaman keempat tidak akan diyakinkan. Mata Mulan berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum. Sifat ini, bangunan bulan bintang, harus dihukum berat, dan semua material harus dikembalikan. Penatua dinasti Ming tersenyum, dan kemudian berkata kepada Yao Tianyu, Tianyu, jangan bawa kembali murid-murid aula penegakan hukum untuk sembuh. Ya. Yao Tianyu mengepalkan tinjunya dan memberitahu para murid yang tidak terluka untuk membantu mereka yang terluka dan kembali untuk sembuh. Lu Ming. Kemudian, Yao Tianyu memandang Lu Ming, matanya sangat dingin, lalu dia berbalik dan pergi. Yao Tianyu. Lu Ming tiba-tiba menangis. Bentuk tubuh Yao Tianyu berbalik, menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming memandang Yao Tianyu dengan mata cerah dan berkata, Yao Tianyu, apa kemampuanmu memanggil beberapa antek untuk menyerangku? Jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku, aku sekarang menantangmu. Apakah kamu berani bertarung? Pidato ini, hadirin tiba-tiba terdiam. Lu Ming menantang Yao Tianyu. Bagaimana mungkin? Apakah dia lawan Yao Tianyu? Kamu, tantang aku. Yao Tianyu bertanya. Tidak buruk, tanggapan tegas Lu Ming. Yao Tianyu mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan nada mencemooh, Lu Ming, aku adalah murid di daftar perunggu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku? Lebih baik menantangku ketika kamu menjadi murid di daftar perunggu. Sekarang, kamu tidak memenuhi syarat. Di mata Yao Tianyu, ada warna yang tinggi dan menghina. Lalu dia berbalik dan pergi. Mata Lu Ming membeku. Meremehkan untuk menerima tantanganku. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Lu Ming, jangan pikirkan itu. Ini adalah aturan sekolah pedang Suanyuan. Jika kamu ingin menantang para murid di daftar perunggu, kamu juga harus berada di daftar perunggu sebelum kamu memenuhi syarat. Jika tidak, kamu tidak punya hak untuk menantang. Mulan melihat ini dan menjelaskannya dengan Lu Ming. Jadi begitu. Lu Ming berbisik. Tapi Yao Tianyu hanya sepasang mata yang tinggi dan menghina, dalam benak Lu Ming. Piring perunggu.
Aku akan segera ke sana, Yao Tianyu. Tunggu aku. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tampak tegas. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Lu Ming, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, Feng Wu dan Huachi tiba dengan terengah-engah. Bab 84. Aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Tapi mereka masih menatap Lu Ming dengan kaget. Karena Lu Ming benar-benar berlumuran darah dan terlihat seperti pria berdarah. Secara khusus, mata Huachi tidak hanya kaget, tapi juga rumit. Jauh di mata mereka tergerak dan dikagumi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Pangsi? Lu Ming bertanya dengan sedikit khawatir. Dia baik-baik saja, Master dan telah menghubungkan tulang untuknya dan memberi makan pil penyembuh. Seharusnya tidak apa-apa. Jalan Huachi. Itu bagus. Lu Ming tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Lu Ming, ada apa denganmu? Mulan, Feng Wu, dan Huachi terkejut. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita akan sembuh di tempat. Segera, Lu Ming duduk bersila, menjalankan formula naga pertempuran, mulai sembuh. Brengsek. Huachi meraung. Lu Ming bahkan tidak bisa kembali untuk sembuh. Bisa dilihat seberapa parah lukanya. Segera, Huachi, Feng Wu, dan Mulan semuanya berdiri di dekat Lu Ming untuk melindungi dharmanya. Para penonton menonton sebentar dan kemudian pergi. Berita tentang perang menyebar ke seluruh sekolah pedang Xuanyuan dengan kecepatan angin puyuh. Setelah mendengar kabar tersebut, reaksinya beragam. Beberapa orang mencemooh Lu Ming, yang menganggap Lu Ming adalah orang yang sembrono. Dia impulsif, terlepas dari konsekuensinya, dan tahu bahwa dia akan berperang melawan musuh. Dia tidak bijaksana. Namun, beberapa orang sangat mengagumi Lu Ming. Mereka berpikir bahwa Lu Ming itu sentimental dan benar. Dia memiliki jalan yang kokoh menuju seni bela diri, dan dia memiliki niat untuk melakukan upaya yang tak henti-hentinya. Jalan seni bela diri harus tanpa rasa takut. Kamu harus melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu menemukan sesuatu, kamu harus melihat ke timur dan barat, bahkan takut pada kepala dan ekornya, dan menelan nafas kamu. Maka kamu harus berlatih seni bela diri seperti apa dan bagaimana cara mengolahnya. Bagaimanapun, ada berbagai macam pernyataan. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu tentang hal ini. Dia mencoba yang terbaik untuk sembuh. Butuh 6 jam untuk sembuh. Saat Lu Ming membuka matanya, hari sudah malam. Lu Ming, apakah kamu lebih baik? Mulan adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Lu Ming bangun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Jauh lebih baik. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah 6 jam perawatan, luka tersebut pada dasarnya sudah stabil, selama mengikuti jangka waktu tertentu, bisa disembuhkan. Tarian Feng dan Huachi juga bergegas ke Lu Ming. Hati Lu Ming hangat. Dia tahu bahwa ketika dia sembuh, beberapa orang telah menjaga sisinya. Namun, ada seorang remaja kurus, juga tidak pergi, tidak jauh untuk menonton. Ayo kembali. Lu Ming Dao. Kemudian dia mendatangi bocah kurus itu dan bertanya, siapa namamu? Kakak Lu, namaku Li Yi. Cara bersemangat muda kurus. Li Yi, terima kasih kali ini. Lu Ming tersenyum. Tidak, kakak seperguruan Lu Ming. Aku harus berterima kasih. Li Yi berkata dengan tergesa-gesa. Ayo kembali ke rumah Rosevins bersama-sama. Lu Ming tersenyum. Beberapa orang berkumpul, menuju halaman Rosevins. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke asrama. Setelah Lu Ming kembali, dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi memasuki kamar Pangsi. Pangsi, berbaring di tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya, kaki dan lengannya dibalut plester. Saat ini, Pangsi sudah bangun. Melihat Lu Ming masuk, Pangsi berjuang untuk bangun dan berteriak, kakak bela diri Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja? Jangan bergerak, berbaringlah dan istirahatlah dengan baik. Lu Ming dengan cepat menghentikan Pangsi dari bergerak dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kakak bela diri Lu Ming, maafkan aku. Akulah yang menyebabkanmu menderita luka yang begitu berat. Mata Pangsiu mengandung saluran lakrimal. Jelas, dia juga mendengar tentang perang Lu Ming. Lagi pula, lebih dari 6 jam telah berlalu. Aku harus minta maaf, Yao Tianyu. Tujuan mereka adalah aku, tapi mereka melibatkanmu. Lu Ming Dao. Tidak, itu bukan urusan kakak seperguruan Lu Ming. Ini semua salahku bahwa kekuatanku terlalu lemah. Jika tidak, kakak seperguruan Lu tidak akan terlibat. Pangsi Dao, matanya, penuh menyalahkan diri sendiri, dan tegas. Baiklah, batu besar, jangan dipikirkan. Istirahatlah yang baik. Lu Ming tersenyum, menepuk Pangsi, lalu berjalan keluar dari kamar Pangsi. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Armor ular skala merah, semuanya dipecah menjadi bentuk ini. Melepas semua pakaiannya dan melihat baju besi ular sisik merah compang camping di tangannya, Lu Ming tersenyum pahit. Kali ini, tanpa baju besi ular bersisik merah sebagai pelindung, dia akan terluka lebih parah. Setelah mengganti baju, Lu Ming keluar untuk mengambil air untuk mencuci tubuhnya hingga bersih. Kemudian dia kembali ke kuil tertinggi dan terus menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dalam sekejap waktu, 7 hari berlalu dengan cepat.
7 hari kemudian, Lu Ming memainkan satu set tinju di halaman dan melatih otot dan tulangnya. Setelah 7 hari, cederanya telah pulih. Lu Ming merasakannya sebentar, dan senyum muncul di matanya. Dia menemukan bahwa ki sejati dari kultivasi Zanlong Zhenjue tidak hanya kuat dan ringkas, tetapi juga sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Bagi orang biasa, butuh setidaknya 1 bulan untuk pulih dari luka seperti itu, sedangkan dia hanya butuh 7 hari. Keahlian tingkat dewa benar-benar luar biasa. Mencicit. Saat ini, pintu halaman didorong terbuka, Tarian Feng masuk. Lu Ming, bagaimana pemulihanmu? Aku membawakanmu anggur obat, apakah kamu ingin mencobanya? Senyum Tarian Feng, menunjukkan senyum cemerlang. Aku telah pulih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ah. Senyum di wajah Tarian Feng membeku, tatapan mata seperti monster pada Lu Ming, berkata, ini baru 7 hari, kamu sudah pulih. Ya, apa yang aneh? Tidakkah kamu tahu aku jenius? Lu Ming melambai, telapak tangan memotong udara, mengeluarkan suara siulan yang keras, dan kemudian wajah kentut melihat jalan dan Safeng. Jenius. Jenius akan dikalahkan seperti ini. Tarian Feng meremehkan untuk melengkungkan bibir, tetapi di kedalaman mata, masih menunjukkan warna keterkejutan. Itu sembuh dalam 7 hari. Sungguh monster. Ngomong-ngomong, Feng Wu, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang papan reklame perunggu? Seberapa kuat kejeniusan di daftar perunggu? Lu Ming bertanya. Piring perunggu. Sangat kuat. Berbicara tentang meja perunggu, wajah Feng Wu menjadi bermartabat dan berkata, kamu tahu, meja perunggu, kamu harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di atas meja perunggu. Untuk menaiki meja perunggu, tidak mudah untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Semakin sulit di masa depan. Misalnya, setelah kamu memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, di game ke-9 kamu harus menghadapi lawan yang memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Setelah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, kamu harus menghadapi lawan yang memiliki memenangkan 9 pertandingan yang sama berturut-turut. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Oleh karena itu, talenta di daftar perunggu sangat kuat. Satu gerakan sesederhana makan dan minum air. Aku mendengar bahwa sebagian besar talenta di daftar perunggu telah berhasil mengembangkan setidaknya satu keterampilan seni bela diri yang lebih rendah. Bahkan jika kamu tidak berhasil mengembangkan seni bela diri tingkat Xuan, kamu akan menguasai beberapa seni rahasia, dan beberapa orang bahkan berlatih cara melatih tubuh. Tarian Feng menjelaskan Lu Ming secara detail. Bab 85. Berapa banyak orang yang ada di daftar perunggu? Lu Ming bertanya. 56 orang, kecuali halaman kilin. Ada 56 orang berbakat di 4 halaman yang ada di daftar perunggu. Angin menari. Hanya 56. Lu Ming berbisik. Sekte Pedang Xuan Yuan merekrut sekelompok murid setiap tahun. Selama mereka belum berusia di atas 30 tahun, mereka berada di level murid. Selama bertahun-tahun, jumlah murid tingkat perunggu dari Sekte Pedang Xuan Yuan telah melebihi 50.000. Lebih dari 50.000 orang, hanya 56 daftar talenta perunggu, 1 dari 1.000.000. Kamu tahu, mereka yang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Xuan Yuan telah lulus banyak ujian. Mereka telah mewakili bakat dan telah melewati 1 dari 100. Dari sini terlihat bahwa talenta di daftar perunggu telah berubah. Yao Tianyu, berapa peringkatnya? Lu Ming bertanya lagi. 51. Melihat Lu Yiyu dengan hati-hati, menurutku itu bukan tantangan bagi Lu Yiyu. Sudah kubilang, bakat Yao Tianyu sangat buruk. Dia bergabung dengan sekolah pedang Xuan Yuan 2 tahun lalu. Aku mendengar bahwa dia masih menjadi pesaing kuat raja baru ketika dia mencobanya. Meski gagal, bakatnya tidak boleh diremehkan. Meskipun dia berada di peringkat ke-51, kekuatannya meningkat sangat cepat, dan aku yakin itu akan meningkat. Lu Ming, di tahun lain, kamu tidak akan kesulitan mengalahkannya, tetapi tahun ini terlalu dini. Feng Wu, kamu tidak terlalu percaya padaku. Bagaimana dengan taruhan? Aku akan bertaruh pada Yao Tianyu dalam 4 bulan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Oh, apa yang kamu pertaruhkan? Angin menari. Bertaruh pada sesuatu. Coba aku lihat. Lu Ming menyentuh dagunya. Kemudian, sepasang mata berenang mengikuti tarian angin, dari hulu ke hilir, lalu dari hilir ke hulu. Dari waktu ke waktu, mulutnya dipenuhi seruan. Wajah cantik Feng Wu tiba-tiba memerah. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu tidak tahu malu. Kamu tidak bisa memikirkannya. Feng Wu, untuk apa kamu memanggilku? Apakah kamu ingin bengkok? Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan bertaruh makan besar untuk melihat apakah kamu punya banyak uang. Kamu tahu, pikiranmu tidak murni. Lu Ming terlihat terkejut. Kamu. Wajah Feng Wu bahkan lebih merah ke akar telinganya, dan menatap tajam ke arah Lu Ming dan berkata, oke, aku berani bertaruh. Ketika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memanggil Feng Wu. Setelah itu, dia melemparkan sebotol anggur obat ke Lu Ming, lalu pergi dengan marah. Hahaha. Lu Ming tertawa dan sesekali menggoda wanita cantik. Apakah ini menarik? Setelah membuka toples anggur, Lu Ming mulai memikirkan cara berlatih. Terlalu lambat untuk berlatih formula senjata dasar. Jika terus seperti ini, kita tidak tahu kapan kita bisa berlatih formula senjata api yang kuat.
Kita harus menggunakan kekuatan eksternal untuk mempercepat penanaman formula senjata dasar. Jika kamu ingin berada di daftar perunggu, kamu harus menguasai keterampilan seni bela diri tingkat Xuan. Ya, pikir Luming, dan tiba-tiba matanya berbinar. Segera gulu-gulu, Saripati sebotol arak obat untuk diminum. Ini anggur yang enak. Sayangnya, itu memiliki rasa obat. Itu tidak memiliki banyak rasa. Mulut Luming tut, lalu berjalan keluar. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah kuil kontribusi. Ubah 2 juta liang perak menjadi poin kontribusi, yaitu total 20.000 poin. Ratusan ribu perak tertinggal di atasnya. Ditambah poin kontribusi sebelumnya, ada 25.500 poin kontribusi. Dan kemudian mulai bertukar esensi darah iblis. Apa yang ingin dia tukarkan sekarang adalah darah esensi dari monster level 28. Tingkat kedua 8 esensi darah iblis, kontribusi hingga 800 poin. Luming menukar 20 saham dan mendapatkan 16.000 poin kontribusi. Itu terlalu mahal. Jantung Luming berkedut hebat. Dia awalnya ingin menukar beberapa esensi darah iblis tingkat 9 tingkat kedua, tetapi esensi darah iblis tingkat 9 tingkat kedua membutuhkan 1.600 poin untuk berkontribusi. Luming tersenyum pahit, dan hanya bisa menyerah untuk saat ini. Setelah menukar esensi dan darah binatang iblis, Luming keluar dari sekte pedang Xuan Yuan dan pergi ke timur. Tata letak sekolah pedang Xuan Yuan cukup aneh. 4 pekarangan menempati 4 puncak paling megah di 4 arah tenggara dan barat laut. Di tengah, itu adalah area yang lebih luas. Di area ini, tidak hanya halaman kilin, tetapi juga aula misi, aula kontribusi, platform perunggu, dan tempat penting lainnya dari sekolah pedang Xuan Yuan. Lebih jauh ke utara Akademi Xuan Wu, ada inti dari sekte pedang Xuan Yuan, karena para pemimpin sekte pedang Xuan Yuan, tetua berjubah emas, murid tingkat emas, dan beberapa tetua berjubah perak berlatih di daerah ini. Itu adalah inti kekuatan dari sekolah pedang Xuan Yuan. Di sebelah timur Qinglong Yuan, ada pegunungan yang luas. Pegunungan ini, yang dikenal sebagai pegunungan pesisir, sangat luas dan tak terbatas. Ada monster tak berujung yang hidup di dalamnya. Konon pegunungan pesisir dulunya adalah laut tak berujung. Dapat dikatakan bahwa kerajaan matahari yang terbakar berada di bagian paling timur dari seluruh benua Shenhuang. Yang ingin Luming tuju adalah pegunungan pesisir, mencari posisi yang menguntungkan dan melatih keterampilan senjatanya. Luming tidak bisa pergi jauh ke pegunungan pesisir, hanya di luar. 2 hari kemudian, Luming pergi sekitar 200 li. Ledakan. Air terjun, bergemuruh, air dari tempat setinggi 1000 meter jatuh, membentuk kekuatan tumbukan yang sangat besar, gempa sekitar beberapa ratus meter sedikit bergetar. Ada di sini. Aku akan berlatih dengan bantuan air terjun ini. Mata Luming cerah. Kemudian, Luming mengeluarkan petasan dan berjalan perlahan ke air terjun dari samping. Kolom air perak, jatuh dari ketinggian ribuan meter, sangat menakutkan. Semakin dekat kamu, semakin kamu bisa merasakan kekuatan yang luar biasa itu. Untuk berlatih senjata, hal pertama adalah berlatih memegang senjata. Hanya ketika senjata sudah stabil, beberapa keterampilan senjata dasar lainnya dapat ditangkap. Kemudian, Luming meraih ekor tombak dengan satu tangan, meluruskannya, dan merentangkan badan tombak ke air terjun. Begitu badan senjata tersapu oleh air terjun, Luming merasakan tekanan yang kuat pada badan senjata. Dia menekuk pergelangan tangannya dan melempar tombak panjang itu ke bawah. Ki meledak, kekuatan yang kuat, tarik kembali senjata panjang itu. Sangat kuat, sama sekali tidak stabil. Tapi ini tempat yang bagus untuk berlatih. Lanjutkan. Mata Luming cerah dan tegas. Terus keluarkan tombak, dan ki yang sebenarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam tombak. Kali ini, dia bersikeras untuk menarik napas 2 kali lagi, dan tombak itu terlempar ke bawah oleh air terjun. Lanjutkan. Lanjutkan. Luming tidak putus asa dan terus berlatih. Luming menemukan bahwa konsumsi ki yang sebenarnya sangat buruk ketika dia berlatih memegang tombak seperti ini. Setiap kali dia berlatih, Luming akan pergi ke satu sisi dan menjalankan formula naga pertempuran yang sebenarnya untuk memulihkan ki aslinya. Tentu saja, ini juga memiliki keuntungan. Setelah memeras dan mengisi kembali ki asli, itu akan membuat ki asli lebih kental dan fondasinya lebih stabil. Selama periode ini, Luming sesekali melahap dan memurnikan sepotong esensi darah iblis, dan pencapaiannya meningkat pesat. 7 hari kemudian, Luming telah mampu menahan senjatanya di air terjun selama lebih dari 10 menit, tetapi sangat tidak stabil. Tombak berayun di air terjun. Tapi itu langkah maju yang besar. Selama 7 hari lagi, tombak itu berada di air terjun, dan dasarnya stabil. Tidak peduli bagaimana air terjun itu berdampak, tombak itu tidak bergerak. Bab 86. Pada tahap ini, Luming mempraktikkan formula senjata dasar dan membuat kemajuan besar. Dengan satu tembakan, dia sehalus gunung, dan bahkan bisa menusuk lalat yang terbang di udara. Pada 7 hari ketiga, Luming bahkan mengikatkan batu seberat 100 jin di bawah ujung senjatanya. Membawa 100 kati batu, Luming melatih tombaknya di air terjun. Dengan cara ini, sebulan telah berlalu. Setelah latihan keras selama sebulan, Luming akhirnya mengolah formula senjata dasar ke tingkat yang sangat mendalam.
Pegang tombak di tangan kamu, dan jangan bergerak seperti gunung. Setelah kerja keras selama 1 bulan, dan pada saat yang sama, semua esensi darah iblis dimurnikan. Prestasi Lu Ming meningkat pesat. Itu telah mencapai puncak divisi seni bela diri 7, dan tidak jauh dari yang ke-8. Karena 20 esensi darah dibagi menjadi 1 bulan untuk dimakan dan disempurnakan, kultivasi Lu Ming tidak sia-sia sedikit pun, dan masih sangat stabil. Sekarang, kamu bisa mulai berlatih formula senjata api geng. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan Gang Huo Gunjue, dan mulai mengawasinya dengan cermat. Kode senjata api geng, yang termasuk dalam kode senjata atribut api, dibagi menjadi 6 gerakan. Tarian api, penghancuran baju besi, perburuan bulan, pengejaran listrik, tanah longsor, ledakan formula senjata api geng. 6 jurus, selain pukulan, 5 jurus lainnya tidak memiliki titik kuat atau lemah, hanya penggunaan tombak panjang yang berbeda, hanya perbedaan intensitas api dan tingkat pemahaman. Setelah memperhatikan dengan seksama, Lu Ming mulai berlatih. Di ujung tangga, istana yang menjulang terus bernyanyi, yang membuat pikiran Lu Ming sangat jernih dan memahami keterampilan seni bela dirinya dengan sangat cepat. Suara tombak menembus udara, dan suara tombak itu sendiri bergetar, bergema di seluruh kuil tertinggi. Praktek seperti itu adalah setengah bulan. Antara pegunungan dan hutan. Sosok Lu Ming vertikal dan horizontal, dan petasan beterbangan di tangannya seperti naga api yang menggelinding. Lu Ming tiba-tiba menembak. Rahasia senjata api yang kuat merusak baju besi. Tombak menembus udara dan sangat cepat, seperti kilatan petir, menusuk batu setinggi lebih dari 2 meter. Di ujung tombak, ada gaya potong yang berputar. Menyentuh. Batu sebesar tahu ini langsung ditembus petasan. Gang Huo Gunjue longsor. Tiba-tiba, petasan bergetar dan badan senjata ditembakkan, dan gaya getaran dihasilkan. Ledakan. Batu itu meledak langsung dari tengah, dan puing-puingnya beterbangan. Kode senjata api geng, akhirnya mencapai tingkat pertama, sekilas pintu pertama. Wajah Lu Ming bersinar dengan gembira. Layak menjadi seni bela diri tingkat Suan yang lebih rendah. Ini sangat kuat. Ini hanya kultivasi tingkat pertama. Lu Ming merasa bahwa kekuatan pedang Liu Guang telah melampaui pedang Liu Guang. Lagi pula, pedang Liu Guang masih berada di level kelima, yang sulit ditembus. Formula senjata Geng Huo tingkat pertama setara dengan teknik pedang Liu Guang tingkat ke-6. Secara umum, sangat sulit untuk berhasil tanpa budidaya master seni bela diri yang hebat. Misalnya, Zhu Bing, nenek moyang keluarga Zhu, berlatih selama beberapa dekade sebelum dia bisa mencapai tingkat pertama. Lu Ming, sebaliknya, menjadi level pertama dalam setengah bulan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi zikir. Tentu saja, jika Lu Ming tidak berlatih formula senjata dasar sebulan sebelumnya, tidak mungkin mengolah formula senjata api yang kuat dengan begitu cepat. Kemudian, terus berlatih. 7 hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di atas batu biru, mengerutkan kening dan berpikir. Ini sedikit lebih buruk sepanjang waktu. Tidak terlalu mulus. Setelah periode latihan ini, dia menemukan bahwa latihan Geng Huo Gunjue tampaknya sedikit lebih buruk dari sebelumnya, dan dia tidak mengerti esensinya. Dengan cara ini, bahkan dengan bantuan nyanyian, Lu Ming tidak puas dengan kemajuan latihannya. Mungkin itu lingkungan, rumus senjata api yang kuat milik atribut api. Aku harus pergi ke tempat yang penuh aura atribut api untuk berlatih, seperti ikan di dalam air. Dengan cara itu, digabungkan dengan suara nyanyian kitab suci, dapatkah aku meningkat lebih cepat? Di mana penuh aura api? Ngomong-ngomong, zona api Lingnan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar dan memikirkan suatu tempat. Area api Lingnan, di barat daya sekolah pedang Suan Yuan, adalah area letusan gunung berapi, yang mencakup ribuan mil, penuh aura api dan atribut api. Itu adalah tempat yang tepat untuk berlatih formula senjata Gang Huo di sana. Kuncinya adalah tidak hanya ada sejumlah besar iblis api di daerah itu, tetapi juga sejenis rumput roh yang disebut rumput kristal yang terbakar. Rumput Yanjing hanyalah salah satu bahan berharga yang dibutuhkan untuk mengolah lapisan ketiga dari formula naga perang yang sebenarnya. Ini adalah bahan yang lebih berharga daripada Ningling Guo dan Sui Yanxi. Jika ditukar di sekte pedang Suan Yuan, Lu Ming memperkirakan bahwa itu akan menelan biaya setidaknya 120.000 poin kontribusi. Dapat dikatakan bahwa pergi ke area api Lingnan dapat dikatakan memiliki lebih banyak dengan satu batu. Segera, Lu Ming kembali ke sekolah pedang Suan Yuan dan mengunjungi Pang Xi. Untuk waktu yang lama, Pang Xi telah sembuh, dan dia berlatih lebih keras. Melihat Pang Xi baik-baik saja, Lu Ming merasa lega. Kemudian dia pergi ke titik kontribusi untuk menukar beberapa pil penawar dan pil untuk memulihkan ki aslinya. Dia pergi ke area api Lingnan. Dalam perjalanan, Lu Ming menangkap singa populer 2 tahap 4 kali lipat. Kecepatan singa populer sangat cepat. Ini lebih cepat dari kuda skala hijau. Aku tidak tahu berapa banyak. 5 hari kemudian, Lu Ming datang ke area kebakaran Lingnan. Sebelum memasuki area api Lingnan, kamu bisa merasakan panas yang memancar dari wajah kamu. Setelah melepaskan singa populer, Lu Ming berjalan kaki dan memasuki area api Lingnan. Tidak ada gunung berapi di pinggiran area api Lingnan. Tanahnya gelap, seperti batu hangus. Aliran udara panas keluar dari tanah.
Kadang-kadang, akan ada aliran gas yang keluar dari tanah, yang sangat panas, dan orang biasa akan melepuh begitu menyentuhnya. Tidak lama setelah Lu Ming masuk, dia sesekali melihat beberapa sosok. Orang-orang ini, dengan namanya, disebut pemetik batu. Ada banyak gunung berapi di tengah area kebakaran Lingnan. Saat gunung berapi ini meletus, mereka akan mengeluarkan sejenis biji yang disebut pirolit. Batu api dapat disuling menjadi besi api, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa prajurit roh. Namun, yang datang ke sini untuk mengambil batu umumnya adalah mereka yang berkultivasi rendah bahkan orang biasa. Area kebakaran Lingnan penuh dengan bahaya. Dari waktu ke waktu, tanah akan mengeluarkan gas panas, bahkan terkadang magma dan api. Bahkan jika kamu seorang ahli seni bela diri, jika kamu ditembak, kamu akan terluka parah atau bahkan jatuh. Dan biji api, bagaimanapun, hanya biji, harganya tidak mahal, jadi, kuat, jarang datang ke sini. Di daerah pinggiran, Lu Ming tidak tinggal terlalu lama. Dia pergi ke wilayah tengah, di mana terdapat banyak iblis api, dan aura atribut api lebih kuat, yang merupakan tempat untuk berkultivasi. Segera, Lu Ming melewati daerah pinggiran dan sampai ke wilayah tengah. Di tengah, udaranya lebih panas, seperti berada di kapal uap besar. Batu-batu di tanah semuanya berwarna merah, dan kamu bahkan dapat mendengar suara mengintip. Lu Ming melihat keluar dan sesekali melihat aliran magma keluar dari tanah. Daerah ini lebih berbahaya, dan hanya sedikit orang yang datang ke sini. Lu Ming menggerakkan ki sejati ke seluruh tubuhnya untuk menahan panas dunia luar. Pada saat yang sama, ia asyik mengamati situasi tanah di sekitarnya. Untuk menghindari terkena magma. Bab 87. Lalu dia berjalan masuk. Setelah sekitar 10 mil, Lu Ming berhenti. Karena seekor harimau dengan api merah muncul di depannya. Harimau iblis api merah, monster tingkat 8 kedua, milik monster atribut api, biasanya tinggal di tempat di mana aura atribut api sangat kaya. Mengaum. Harimau api merah tiba-tiba meraung, membuka mulutnya dan meraung. Pilar api meletus dari mulutnya dan meraung ke arah Lu Ming. Selamat datang. Mata Lu Ming berkilat, dan tembakan senjata butiran api. Rahasia senjata api yang kuat merusak baju besi. Sebuah tembakan, kekuatan pemotongan berputar meledak, akan menjadi nyala api harimau api merah yang meledak. Kemudian, Lu Ming bergegas ke harimau iblis api merah, dan tombak langsung mengenai harimau iblis api merah. Gang Huo Gun Jue Longsor. Pistol panjang itu ditekan dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Tampaknya api merah muncul dari rambut harimau. Nyala api ini memadatkan bola api besar di udara, dan berhembus ke arah petasan, mencoba memblokir serangan petasan. Tapi semuanya sia-sia. Petasan itu tak terbendung. Dengan sedikit kejutan, bola api itu roboh dan petasan terus berjatuhan. Menyentuh. Poros senjata menghantam kepala harimau iblis api merah, dan tulangnya retak dan bergesekan. Dahi harimau iblis api merah langsung tenggelam. Tubuh besar harimau iblis api merah berguling mundur puluhan meter sebelum berhenti. Ia tidak bernafas sama sekali. Lu Ming berjalan mendekat, memontrol pembuluh darah, dan mengisap esensi darah dari harimau iblis api merah. Lu Ming tidak bisa melewatkan esensi darah dari monster level 28. Di Sekte Pedang Suanyuan, dia membutuhkan 800 poin kontribusi. Setelah menjalankan pembuluh darah roh pemangsa, Lu Ming melahap dan memurnikan sari darah dari harimau iblis api merah. Kultivasi Lu Ming ditingkatkan, tetapi masih sedikit buruk untuk menembus seni bela diri 8 kali lipat. Ada bau api yang kuat di sini, jadi kamu bisa mempraktikkan rahasia senjata api yang kuat di sini. Segera, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam formula senjata api yang kuat dan mulai berlatih. Setelah berlatih, Lu Ming merasa sangat halus. Dia menjalankan formula senjata tanpa hambatan, dan sepertinya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Benar saja, lingkungan memiliki pengaruh besar pada pengembangan keterampilan seni bela diri. Halus, terlalu halus. Mata Lu Ming cerah, dan dia menempatkan dirinya dalam perasaan ini. Setelah 6 jam latihan, Lu Ming berhenti. Lu Ming terengah-engah. Saat berlatih di sini, dia perlu menjalankan ki sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Dia juga perlu mengamati apakah akan ada magma atau api di sekitarnya, yang menghabiskan banyak ki dan pikiran. Tapi mata Lu Ming penuh kegembiraan. Hanya setelah 6 jam latihan, Lu Ming merasa bahwa formula senjata api yang kuat telah membuat kemajuan besar. Segera, Lu Ming mundur ke area periferal dan memulihkan ki aslinya. Ketika ki sejati pulih, Lu Ming memasuki kuil tertinggi lagi. Dengan bantuan nyanyian, dia terus memahami perasaan berlatih di wilayah tengah. Benar saja, dalam suara nyanyian, perasaan berlatih barusan menjadi lebih jelas, dan pemahaman tentang Gang Huo Gun Jue lebih dekat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming memasuki area tengah lagi untuk berlatih formula senjata api Geng. Dengan cara ini, Lu Ming berlatih di wilayah tengah. Setelah ki habis, Lu Ming kembali ke area luar untuk memulihkan diri. Kemudian, dikombinasikan dengan pembacaan kitab suci, dia menyadari rahasia senjata api yang kuat. Pemahaman Lu Ming tentang formula senjata api Geng meningkat pesat. Hanya setengah bulan kemudian, formula senjata Geng Huo Lu Ming telah menembus dan melangkah ke tingkat kedua dengan sedikit keberhasilan. Dalam setengah bulan terakhir, Lu Ming membunuh tidak kurang dari 10 iblis api.
5 di antaranya adalah kelas 28, dan bahkan 1 di antaranya adalah level 29. Yang lainnya adalah kelas 2 dan di bawah 8. Setelah menelan dan memurnikan esensi dan darah monster-monster ini, bersama dengan kultivasi keras setengah bulan, kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus lagi dan mencapai seni bela diri tingkat ke-8. Kultivasi semacam ini sudah berada dalam posisi yang sangat tinggi di antara murid tingkat perunggu dari Sekte Pedang Xuanyuan. Sekali lagi, Lu Ming menghabiskan ki sejatinya dan kembali ke area pinggiran untuk bermeditasi dan memulihkan diri di tumpukan puing yang terpencil. Ketika ki asli Lu Ming pulih menjadi sekitar setengahnya, dia tiba-tiba mendengar suara yang datang dari kejauhan. Tidak, apa yang kamu lakukan denganku? Aku hanya orang biasa. Aku tidak punya prestasi. Aku tidak bisa membantumu. Aku hanya kultivasi 3 samurai. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Biarkan aku pergi. Suara-suara memohon belas kasihan datang. Diam, apa kebisingannya? Aku mengatakan bahwa jika kamu dapat membantu, kamu dapat membantu. Jika kamu dapat membantu para murid dari Sekte Pedang 10 Sisi, itu adalah keberuntungan kamu untuk berkultivasi dalam 8 masa hidup kamu. Minuman dingin berdering, dengarkan suaranya, adalah seorang pemuda. Jika kamu dapat membantu kamu, aku yakin kamu bisa. Tetapi kamu ingin kami memasuki area pusat, bahkan dekat dengan area dalam. Sangat berbahaya di sana. Jika aku ceroboh, aku akan mati terbakar. Maafkan aku, sia muda. Ada permohonan belas kasihan. Bang! Seketika terdengar suara tepuk tangan. Suara muda itu berkata lagi, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada lagi omong kosong. Aku akan membunuhmu dengan 1 pedang. Tenang di sana. Tiba-tiba, suara langit pecah terdengar, dan sesosok muncul di atas puing-puing. Dia adalah seorang pemuda berusia 178 tahun yang melihat Lu Ming sekilas. Haha, kakak bela diri, ada orang lain di sini. Pria muda itu tertawa dan kemudian memandang Lu Ming, kamu benar-benar bisa bersembunyi. Tetapi menurutmu apakah bersembunyi di sini berguna? Keluar dari sini dan bantu kami menemukan jalan ke wilayah tengah. Lu Ming mengerutkan kening, menyela setengah dari ki sejatinya dan berdiri. Nak, cepat keluar, jangan menghabiskan waktu. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu denganmu. Pria muda itu berkata, mencengkeram leher Lu Ming. Jelas, dalam idenya, dia ingin menangkap Lu Ming dan mengusirnya secara umum. Tapi jelas, dia kecewa. Bukan hanya kecewa, tapi juga kaget. Karena Lu Ming juga mengulurkan tangan, cakar ke arahnya, dan lebih cepat darinya, lebih tepatnya, menggenggam pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat menembus tulang pergelangan tangan pemuda itu, dan rasa sakit di hati membuat pemuda itu berteriak. Ah, bajingan kecil, kamu berani menyakitiku dan mati. Sisi lain pemuda itu menamparkan Lu Ming Fan. Pergilah. Lu Ming minum, dan ki sejatinya meledak. Dia mengguncang lengan yang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu langsung mengeluarkan suara, menempel dan menggores. Kerangka satu lengan pecah menjadi beberapa bagian. Dia menjerit dan terbang lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kamu sudah mati, bajingan. Kamu berani mengalahkanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria muda itu berjuang untuk bangun, memegang lengannya dan menangis. Apakah mereka bukan murid dari Sekte Pedang 10 Sisi? Apakah itu luar biasa? Lu Ming mengusap bibirnya. Bab 88. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid dari Sekte Pedang 10 Sisi, kamu masih tidak berlutut untuk meminta maaf. Teriak pemuda itu. Betapa bodohnya. Lu Ming sedikit terdiam. Apakah Lu Ming tahu bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang 10 Sisi dan berani bertarung, tetapi dia tidak takut padanya. Dia bahkan meminta Lu Ming berlutut untuk meminta maaf. Apa ini bukan idiot? Dalam sekejap, Lu Ming keluar dari tumpukan batu. Pada saat ini, beberapa tokoh bergegas. Semuanya adalah anak-anak muda. Di kejauhan, ada 5 anak muda yang berkumpul pyrolit di sini bersama orang biasa. Adik laki-laki Zhao, apa yang terjadi? Tanya salah satu pria yang datang sambil berlari cepat. Kakak bela diri, bajingan kecil ini, dia berani menyerangku secara diam-diam. Kamu ingin menghapusnya untukku saat kamu pindah. Teriak pemuda itu. Nak, beraninya kamu menyakiti murid-muridku dari Sekte Pedang 10 Persegi. Sekarang, izinkan aku menghapus kultivasimu, dan kemudian bantu kami menjelajahi jalan masuk. Mungkin kita bisa menemukan sedikit kehidupan. Salah satu murid gemuk dari Sekte 10 Pedang Persegi. Ekspresi tinggi, acuh tak acuh memandang Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya dalam diam. Apakah ini murid dari Sekte Pedang 10 Sisi? Itu semua adalah kebajikan, citra yang tinggi. Sekte Pedang 10 Persegi memang sekte besar pertama di Kerajaan Matahari yang terik, tetapi tidak perlu semua orang menunjukkan ekspresi yang tinggi. Nak, apakah kamu tuli ketika aku berbicara denganmu? Orang muda gemuk minum dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan ketika kamu memintaku untuk menjelajahi jalan masuk dan menangkap begitu banyak orang biasa? Alih-alih menjawab, Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, apakah itu yang bisa kamu tanyakan? Pergi dan temukan jalannya. Pemuda gendut dengan cara acuh tak acuh, lalu mengepalkan tangan ke dantian Lu Ming.
Pemuda gendut itu memiliki kultivasi 7 kali lipat dari seorang master seni bela diri. Tinju ini sangat kuat. Jika ditabrak, pasti akan mengalahkan topan Luming dan menghancurkan pencapaiannya. Ini adalah sekte pedang 10 sisi. Ini sangat mendominasi. Jika satu kata tidak setuju, itu akan menghapus kultivasi kamu. Sekte pedang Sifang, hehe, cepat atau lambat akan dicocokkan, jadi kamu harus menarik minat terlebih dahulu. Mata Luming benar-benar dingin. Lu Yuntian kemungkinan besar akan jatuh ke tangan sekte pedang 10 persegi. Luming tidak memiliki kesan yang baik di sekolah pedang 10 sisi. Sekarang, lebih buruk. Ledakan. Saat tinju Yanlong meledak, kekuatan tinju Luming lebih cepat dan lebih keras. Tinju itu mengenai perut pemuda gendut itu dengan akurat, dan mata pemuda gendut itu tiba-tiba menonjol. Dalam sekejap, dia berteriak melengking. Tubuhnya yang gemuk, seperti bola, terbang keluar dari jarak hampir 20 meter sebelum jatuh ke tanah. Kemudian dia memutar beberapa putaran sebelum dia berhenti. Apakah kamu menghapus kultivasiku? Kamu telah merusak pencapaianku, kasar, bajingan. Teriakan melengking dari pemuda gendut. Jika kamu hanya mengizinkan aku untuk menghapus pencapaian aku, apakah aku tidak akan mengizinkan aku untuk menghapus pencapaian kamu? Cara acuh tak acuh Luming. Nak, cari kematian. Dua pemuda yang tersisa meraung, pedang panjang mereka keluar dari sarungnya, dan dua pedang tajam meledak dan mengenai Luming. Semuanya adalah master seni bela diri. Rahasia api dan tombak yang kuat menjangkau bulan. Saat tangan bergerak, petasan muncul, dan sebuah tombak keluar. Di udara, cahaya merah terang berkelebat seperti bulan. Menyentuh. Dua orang muda dari sekte 10 pedang persegi tersapu oleh tombak tanpa perlawanan apapun. Mereka memuntahkan darah ke udara dan kehilangan nafas setelah jatuh. Mereka ditembak oleh Luming, dan tulang mereka dipotong dan organ dalam mereka hancur. Pemuda gendut dan pemuda sebelumnya tertegun, pucat dan gemetar. Luming menatap pemuda dengan tangan patah. Tidak, jangan bunuh aku. Pria muda dengan tangan patah itu berteriak ketakutan. Tapi Luming tidak bergerak sama sekali, dan senjata panjang dinaikkan. Hentikan. Pada saat ini, 5 murid dari sekte 10 pedang persegi, yang awalnya mengelilingi selusin pengumpul batu, bergegas menuju sisi ini, dan salah satu dari mereka meraung, mengungkapkan 8 kali lipat puncak budidaya yang kuat dari master seni bela diri. Pemuda dengan tangan patah berteriak ngeri dan berlari ke arah 5 murid dari sekte 10 pedang persegi. Tetapi, wah! Luming membuang tombak panjang di tangannya, dan langsung menyusul pemuda dengan tangan patah itu. Dia melewati punggungnya melalui dadanya dan memakukannya ke tanah. Mati. Kamu tidak hanya akan mati, bajingan, keluargamu, teman-temanmu. Murid sekte pedang Sifang, puncak ke-8 dari master seni bela diri, meraung marah dan bergegas ke Luming. Lihat siapa yang mati duluan. Naga dan ular itu melangkah keluar. Luming Hua, dalam embusan angin, bergegas ke 5 sekte pedang 10 persegi. Saat dia melewati pemuda dengan tangan patah, dia mengeluarkan petasan. Kedua belah pihak, cepat mendekat. Gelombang gila. Murid sekte pedang Sifang dari 8 sekolah seni bela diri berat meraung, memegang pedang besar selebar telapak tangan di kedua tangan. Cahaya pedang menebas Luming seperti badai. Bersenandung. Petasan ditembakkan dan disapu ke depan. Kapan? Senjata dan pedang berpotongan, dan percikan api ditembakkan ke segala arah, membuat raungan besar. Murid dari sekte 10 pedang persegi gemetar dan mundur dengan liar selama lebih dari 10 langkah, sementara Luming hanya mengguncang tubuhnya. Membunuh. Pada saat berikutnya, pedang dari 4 murid lainnya dari sekte pedang 10 sisi datang ke Luming satu demi satu. Di antara 5 sekte utama dari kerajaan matahari yang terik, hanya sekolah pedang 10 persegi dan sekolah pedang Xuan Yuan yang ahli dalam ilmu pedang, dan kedua sekolah tersebut juga pandai dalam teknik pedang. Teknik pedang yang dikembangkan oleh sekolah pedang 10 sisi kuat dan kuat. 4 murid dari sekte 10 pedang persegi, 28 master seni bela diri dan 27 master seni bela diri, bersatu bersama, menyapu ke arah Luming. Menyerang pada saat yang sama, tetapi juga menampilkan semburan darah, bagian yang lebih kuat. Namun, mereka dihadapkan dengan Luming, yang telah mengembangkan keterampilan seni bela diri ke tingkat kedua. Bulan. Mata Luming cerah, dan ki sejati seluruh tubuhnya benar-benar meletus, dan sebuah tombak menyapu keluar. Ledakan. Ada 4 raungan dan 4 jeritan pada saat bersamaan. Murid dari sekte pedang 10 persegi dari 2 master seni bela diri terbunuh secara langsung dan terbang ke kejauhan. Namun, pemuda dari 2 ahli bela diri itu tidak lebih baik. Mereka terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah dengan keras. Mereka batuk darah dan menderita luka berat. 1 tembakan, 2 kematian dan 2 luka, yang mengejutkan murid sekolah pedang Sifang, puncak master seni bela diri. Tapi Luming tidak akan memberinya kesempatan untuk bernafas. Dia bergegas maju beberapa langkah, lalu melompat tinggi, dan petasan itu jatuh. Tanah longsor. Saat tombak jatuh, terdengar raungan melengking. Murid dari sekte pedang 10 sisi menjadi pucat, dan seluruh kekuatan tubuh mereka pecah. Mereka membawa kekuatan darah secara ekstrim dan memotong pedang ke atas. Kapan?
Tombak jatuh ke pedang dan meraung, membentuk embusan angin yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Batu-batu di kaki para murid dari Sekte 10 Pedang Persegi pecah berkeping-keping. Sulit baginya untuk berdiri teguh. Dia langsung berlutut. Di mana dia berlutut, batu-batu itu pecah berkeping-keping. Bab 89. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Tembakan ini langsung menghancurkan lengannya, dan hantaman yang kuat juga menghancurkan organ dalamnya. Dia ditakdirkan untuk mati. Akhirnya, kekuatan seni bela diri tingkat rendah dari tingkat Suan terungkap. Lu Ming hanya dilatih ke tingkat kedua, tetapi kekuatannya 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-6 dari tingkat kuning. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Siapa kamu? Murid dari Sekte Pedang 10 Sisi batuk darah dan tidak mau bertanya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia dikalahkan oleh satu gerakan karena 8 pencapaian puncaknya. Prestasi Lu Ming Zanlu jelas hanya 8 poin dari seni bela diri. Sekte Pedang Suan Yuan, Lu Ming. Jalan ringan Lu Ming. Dari sekolah pedang Suan Yuan. Pria muda itu bergumam, lalu matanya hilang dan vitalitasnya hilang. Pada saat ini, 2 master seni bela diri lainnya, 8 master berat, juga kehilangan vitalitasnya. Mereka juga dihancurkan oleh Lu Mingzen. Teknik menembak tidak dapat diubah seperti teknik pedang, tetapi lebih keras, lebih langsung, dan lebih mendominasi. Di tempat kejadian, hanya pemuda gendut yang tersisa. Saat ini, wajah pemuda gendut itu pucat, tanpa warna darah sedikit pun, tubuhnya terus-menerus bergetar, dan wajahnya dingin karena keringat. Selangkah demi selangkah, Lu Ming berjalan menuju pemuda gendut itu. Tidak, jangan bunuh aku. Pria muda gemuk itu berteriak ngeri. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak pemetik batu biasa? Lu Ming bertanya dengan dingin. Kamu ingin aku mengatakan ya, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Pria muda gemuk itu memalingkan matanya dan menangis. Oh. Jangan katakan itu, kan? Nanti kamu mati. Mata Lu Ming dingin dan mengangkat tombak di tangannya. Jiwa ketakutan pemuda gendut itu hampir tercerai-berai, dan berteriak, aku katakan, aku katakan, aku katakan. Lu Ming menatapnya dengan dingin, menunggu yang berikutnya. Kami datang dengan kakak seperguruan Zeng. Kakak seperguruan Zeng berkata bahwa dia akan membawa kami untuk mencari harta karun, dan kami datang. Kakak bela diri Zeng mengatakan bahwa dalam buku-buku kuno yang dicatat oleh leluhurnya, dia tahu bahwa ada gunung berapi yang sudah punah di dekat area dalam area api Lingnan, yang berisi harta karun. Pemuda gendut itu buru-buru menjelaskan. Jadi mengapa menangkap begitu banyak pemetik batu biasa? Lu Ming bertanya. Karena di sekitar gunung mati itu sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu akan ada magma, api, bahkan tanah akan tenggelam. Orang harus mencari jalan untuk menemukan jalan yang aman, sehingga kita bisa masuk ke pedalaman dari gunung berapi yang mati. Orang muda gemuk takut mati, semuanya diceritakan. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas bahwa dia ingin mengambil nyawa para pengumpul batu itu dan menjelajahi jalan mereka untuk mereka. Ini adalah seni bela diri yang kuat, kehidupan orang biasa di mata mereka, seperti semut mol. Namun, Lu Ming tidak akan peduli dengan hidupnya sendiri. Lu Ming berpikir sejenak dan kemudian bertanya, harta apa yang ada di gunung berapi yang mati itu? Aku tidak tahu. Kakak seperguruan Zeng tidak memberi tahu kami. Apa yang aku tahu telah dikatakan. Bisakah kamu membiarkan aku pergi sekarang? Pemuda gendut itu memohon, tetapi dia berpikir tentang bagaimana meminta kakak laki-laki Zeng untuk membunuh Lu Ming. Tunggu sebentar, aku punya pertanyaan lain. Apa kultivasi saudaramu Zeng? Apakah ada yang lebih baik dari dia? Lu Ming bertanya lagi. Pemuda gendut itu menjawab dengan jujur, kakak bela diri Zeng adalah seorang jenius yang terkenal dari sekolah pedang 10 sisi kami. Dia telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut di panggung perunggu. Bahkan jika itu tidak kurang dari bakat di daftar perunggu, penatua saudara bela diri yang datang ke sini kali ini adalah yang terkuat. Perunggu 8 berturut-turut. Lu Ming berbisik. Di 5 sekte utama kerajaan matahari yang terik, barisan murid mereka hampir sama. Mereka dibagi menjadi 3 tingkatan, perunggu, perak dan emas. Dengan cara yang sama, ada meja perunggu dan perak di setiap sekte. Itu. Aturannya seperti 2 kacang polong. Yah, aku sudah mengatakan semua yang kamu ingin aku katakan. Bisakah kamu membiarkan aku pergi? Pria muda gemuk berkata. Biarkan kamu pergi. Kapan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, tombak itu menembus jantung pemuda gendut itu. Apakah tahap perunggu memenangkan 8 pertandingan berturut-turut? Aku tidak tahu seberapa kuat memenangkan 8 pertandingan berturut-turut di tahap perunggu sekolah pedang 10 persegi. Mata Lu Ming menunjukkan rasa perang yang kuat. Awalnya, dia muntah darah. Dia mengikat, platform perunggu sekolah pedang Suan Yuan, memenangkan 8 kemenangan berturut-turut. Hal yang sama adalah perunggu Taiwan 8 kali berturut-turut, tetapi milik 2 sekte yang berbeda, kekuatannya tidak bisa sama, tetapi juga tidak terlalu banyak perbedaan. Kekuatan tempur Lu Ming selama periode waktu ini, hanya dapat menguji hasilnya. Kemudian, Lu Ming melahap semua esensi dan darah para murid dari sekte pedang 10 persegi dan menemukan tempat untuk memperbaikinya.
Adapun para pemetik batu, mereka telah melarikan diri berbondong-bondong ketika para murid dari Sekte Pedang 10 Persegi terbunuh. 2 jam kemudian, Ki Sejati Luming benar-benar pulih dan mencapai puncaknya. Kemudian, Luming berlari ke arah gunung berapi mati yang dikatakan pemuda gendut itu. Area kebakaran Lingan jauh di area tengah, dekat dengan area dalam, terdapat gunung berapi yang tinggi dan mati. Gunung berapi ini, aku tidak tahu sejak kapan, telah berhenti meletus, tetapi suhu di sekitar gunung berapi yang mati itu masih sangat tinggi. Tanahnya merah. Ribuan meter jauhnya dari gunung berapi yang mati, ada lebih dari 20 anak muda, tak perlu dikatakan, murid dari Sekte Pedang 10 Sisi. Lebih dari 20 murid dari 10 Sekte Pedang Persegi mengelilingi lebih dari 30 pemetik batu. Lebih dari 30 pemetik batu berkumpul bersama, tampak ketakutan dan menggigil. Sia muda dari Sekte Pedang 10 Persegi, aku mohon. Di sana benar-benar berbahaya. Jika kamu membiarkan kami menjelajahi jalannya, itu adalah kematian. Aku tua di atas dan kecil di bawah. Tolong biarkan aku kembali. Seorang pria berusia 50-an terus bersujud dan berdoa. Wah! Dengan kilatan cahaya pedang, kepala pria besar itu terbang tinggi. Berisik, aku ingin pergi. Aku akan mengantarmu jalan sekarang. Seorang murid dari Sekte Pedang 10 Sisi, pedang panjang kembali ke sarungnya, dengan dingin. Pemetik batu lainnya tiba-tiba terdiam dan tidak berani berbicara lagi, tetapi keputusasaan di wajah mereka menjadi lebih kuat. Kamu, cepat jelajahi jalannya. Jika kamu cukup beruntung untuk dilewati, kamu masih bisa meninggalkan seekor anjing hidup-hidup. Seorang murid dari Sekte 10 Pedang Persegi menunjuk ke seorang pria gelap. Mata pria besar itu dipenuhi dengan keputusasaan dan tubuhnya bergetar. Jangan pergi, kan? Mati sekarang. Murid dari Sekte Pedang 10 Persegi memiliki suara dingin. Aku akan pergi, aku akan pergi. Han bergidik. Lalu dia keluar dengan gemetar. Jika kamu keluar dan melihat-lihat, kamu mungkin masih memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Pria besar ini seharusnya berlatih seni bela diri, tetapi dia tidak membangkitkan darahnya. Dia hanya memiliki kultivasi samurai. Dia berjalan maju dengan hati-hati, dan segera, dia berjalan keluar lebih dari 200 meter. Ho! Tiba-tiba magma keluar dari tanah dan langsung menenggelamkan pria besar itu. Han menjerit, langsung menjadi bola api, beberapa tarikan napas, menjadi bola kokas. Suhu magma sangat buruk. Bab 90. Orang besar yang hidup, langsung berubah menjadi kok, pemandangan ini sangat mengerikan. Ketika para pengumpul batu lainnya melihatnya, mereka gemetar. Tetapi para murid dari Sekte 10 Pedang Persegi itu sangat tenang, bahkan acuh tak acuh. Tandai tempat yang baru saja kamu lewati. Di antara para murid dari Sekte Pedang 10 Sisi, seorang pria muda dengan kulit agak gelap dan kulit dingin memerintahkan. Pemuda berdarah dingin ini adalah kakak bela diri Zheng Qian di mulut mantan murid Sekte Pedang 10 Sisi. Dia tidak melihat para pemetik batu. Di matanya, para pengumpul batu ini hanyalah semut dan alat untuk digunakan. Matanya tertuju pada gunung berapi mati di depannya. Itu sangat panas. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang aku, itu ada di sini. Ya, aku harus mendapatkan susu roh api. Selama aku mendapatkan susu roh api, tubuh aku pasti bisa berkultivasi kelas 2. Dengan begitu, kekuatan aku akan sangat meningkat, dan aku akan dapat memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di panggung perunggu dan berada di daftar perunggu. Ini tidak hanya menembus tubuh daging kelas 2, tetapi juga naik ke tingkat yang lebih tinggi. 300 tahun yang lalu, nenek moyang mendapat susu roh api di sini. Sekarang 300 tahun kemudian, jumlah susu roh api pasti terkumpul sangat banyak. Jika jumlahnya cukup, bukan tidak mungkin untuk menembus tubuh daging kelas 3. Haha, dengan begitu, seberapa jauh kekuatan tempur aku dapat ditingkatkan? Zheng Qian berpikir dengan antusias. Ya, Tuan Zheng. Murid dari Sekte Pedang 10 Persegi menjawab, dan kemudian seikat bubuk putih dibuang dan ditaburkan di tempat pria besar itu baru saja lewat, membentuk rute yang aman. Sekarang, kamu, pergi dan temukan jalannya. Murid dari Sekolah Pedang 10 Sisi menunjuk ke seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat dan putus asa. Dia berteriak, tolong, biarkan aku pergi. Aku mohon. Ahai, sia muda, tolong lepaskan Ahai dan biarkan aku menggantikannya. Dia masih muda. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban keluar dan berlutut di tanah sambil bersujud lebih dari sekali. Kakek, tidak, kamu tidak bisa pergi. Teriak pemuda itu. Biarkan aku datang, biarkan aku datang. Tolong biarkan Ahai pergi. Dia masih muda. Lelaki tua itu sepertinya tidak mendengar kata-kata pemuda itu dan terus bersujud. Oh. Sepasang cucu dan cucu yang penuh kasih sayang. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Orang tua, pergi dan jelajahi jalan. Seorang murid sekolah pedang Sifang dengan hidung patah melambaikan tangannya. Kakek, kakek, jangan pergi. Pria muda itu menangis dengan air mata. Ahai, kakekku sudah tua. Tidak masalah, tapi kamu harus terus hidup. Orang tua itu memberitahu pemuda itu, dan kemudian dia tidak akan bisa maju. Pemuda itu melihatnya dengan putus asa. 200 meter di depan.
Ini sangat aman. Berjalan di sini, lelaki tua itu dengan hati-hati menghindari tempat magma disemprotkan sebelumnya dan terus bergerak maju. Namun tidak keluar dari jarak 100 meter, ketika lelaki tua itu turun, tanah tiba-tiba terbelah, lelaki tua itu langsung jatuh. Kemudian, terdengar jeritan melengking, beberapa tarikan napas, dan tidak ada suara. Kakek. Pria muda itu meraung putus asa. Pemetik batu lainnya lebih bingung dan tidak berdarah. Tandai itu. Zheng Qian terus memerintah. Sua. Awan bubuk putih terlempar keluar, menandai jalan menuju keselamatan, dan juga tempat-tempat berbahaya. Kamu, giliranmu, naik. Murid sekte pedang Sifang dengan hidung yang roboh mengacu pada pemuda di hadapannya. Wajah pemuda itu berubah drastis dan dia berseru, baru saja, kakek aku telah menggantikan aku. Bagaimana kamu bisa meminta aku pergi? Bukannya kamu. Tentu saja, giliran dia untuk menggantikannya, tapi sekarang giliranmu untuk menemuinya sendiri. Murid dari sekte pedang Sifang dengan hidung yang roboh berkata dengan dingin, dengan sedikit kesenangan di wajahnya. Murid-murid lain dari sekte pedang 10 sisi acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa, aku tidak akan pergi. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan mendesis. Pengumpul batu lainnya begitu pendiam sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mereka akan diperhatikan oleh para murid dari sekte pedang 10 persegi. Tidak. Murid sekte pedang Sifang, dengan wajah dingin dan senyum muram, berkata, kamu tidak mau pergi, kan? Jika tidak, aku akan mengirimmu ke jalan untuk menemani kakekmu yang sudah meninggal. Dengan lambaian pedang, kesempatan dingin untuk membunuh menutupi seluruh tubuh pemuda itu. Di mata pemuda itu, ada kepanikan, dan akhirnya dia menggigil ke depan. Ketika pemuda itu berjalan maju beberapa puluh meter, tiba-tiba berlari ke satu sisi dengan gila-gilaan. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu ingin mati. Murid sekte pedang Sifang dengan hidung patah berteriak, menghembuskan napas, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas pemuda yang melarikan diri itu. Wah! Sebuah pedang ki, meledak, langsung melintasi jarak puluhan meter, akan lolos dari pemuda yang terpotong menjadi dua. Seperti yang aku katakan, kamu pergi menjelajahi jalanmu, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu ingin melarikan diri, hanya ada satu cara untuk mati. Murid sekolah pedang Sifang mencibir, lalu menunjuk lagi dan berkata, kamu, pergilah untuk menjelajahi jalan. Orang itu menunjukkan, putus asa, gemetar ke depan, berharap keberuntungan mereka bisa sampai akhir. Tapi hasilnya tetap maut. Dengan cara ini, satu persatu mengambil batu untuk dijelajahi, satu persatu mati dalam nyala api dan magma. Tapi rute aman perlahan dieksplorasi. Semakin dekat kamu dengan gunung berapi yang sudah punah, semakin berbahaya, dan semakin tidak stabil di bawah tanah. Lebih dari 30 pemungut batu tewas dalam sekejap. Saat ini masih ada jarak sekitar 100 meter dari gunung mati tersebut. Beberapa orang dipanggil untuk menjelajah. Akhirnya, jalan yang lengkap dan aman muncul. Sia muda, bisakah kita pergi sekarang? 10 atau lebih pemetik batu yang tersisa bertanya dengan suara rendah. Pergi, kemana harus pergi? Kita tidak bisa menyebarkan beritanya di sini. Zheng Qian, yang sudah lama tidak berbicara, berkata. Apa maksudmu? Wajah pemetik batu berubah drastis. Apa maksudmu? Kalian semua akan mati. Katanya dengan senyum muram. Tidak, kamu mengatakan bahwa selama kamu menemukan cara yang aman, kita akan diizinkan pergi. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu adalah murid dari sekte pedang 10 sisi, jadi kamu tidak bisa tidak jujur. Silakan. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku mengutukmu, aku tidak bisa mati dengan mudah. Lebih dari selusin pemetik batu telah melahirkan harapan. Pada saat ini, mereka berubah menjadi putus asa dan berteriak dengan liar. Kutuk kami. Kamu juga tahu bahwa kami adalah murid dari sekte pedang 10 sisi. Siapa yang berani membunuh kami? Murid-murid sekte pedang Sifang mencibir. Kenapa? Ada seorang pria yang datang ke sini. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte 10 pedang persegi memanggil. Sisanya tidak bisa membantu melihat ke sana. Di kanan belakang, sosok muda berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Sosok ini, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, memiliki sosok yang ramping dan wajah yang halus. Namun, matanya sekarang sangat dingin dan menakutkan. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.